Izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu para peserta yang sudah masuk sambil menunggu beberapa peserta lain yang mungkin masih diadmin oleh panitia karena pesertanya lumayan sangat banyak dan sangat antusias sekali. Mungkin dari Bapak dan Ibu sekalian, ini Bapak dan Ibu guru hebat ya. Bapak dan Ibu guru bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, mungkin bisa diramaikan kolom chatnya, namanya dan asalnya dari mana, dan kita akan mengetahui webinar pada malam hari ini sudah sampai di kota mana saja. Baik, ada Ibu Sinta Bella, raise hand. Boleh Ibu open mikrofon dan memperkenalkan diri, Ibu? Baik, terima kasih Bapak Moderator, Bapak Sigit. Terima kasih juga narasumber Bu Esti. Perkenalkan dan selamat malam semuanya. Saya dari Kota Malang, tepatnya di Kota Pendidikan ya. Saya dari staf UKS. Jadi sini saya backgroundnya bukan guru, jadi saya lebih ke perawat sekolah dari SMP Insan Amanah. Saya berharap mengikuti webinar ini tuh menambah ilmu dan pengalaman saya. Karena kemarin, mohon maaf, saya baru tahu webinarnya ini. Biasanya kan saya sebenarnya diberitahu oleh admin yang sebelumnya. Nah, kenapa kok saya tertarik banget dengan webinar yang ini? Karena ini kan diusung programnya sama presiden kita ya. Aksi apa tuh? Program makan gratis. Nah, walaupun di SMP kami, SMP swasta kami sudah menerapkan catering makan siang, tapi di sisi lain masih yang saya temui hasil screening itu menunjukkan ketidakseimbangan, terutama di IMT. Nah, dengan tujuan saya ini, saya berharap mendapatkan ilmu dan pengalaman yang nantinya akan saya terapkan di semester genap. Terima kasih. Wow, sangat luar biasa sekali dari Ibu Sinta ini ya. Kebetulan saya juga dari Malang, Ibu, kita satu kota gitu ya. Tapi sekarang lagi stay di Yogyakarta. Malang lagi hujan, Ibu Sinta? Atau lagi cerah? Dari kemarin hujan terus, tapi alhamdulillah sekarang lagi di Jombang liburan. Oke, lagi liburan ya, Bu. Oke, mungkin satu lagi dari para peserta yang ingin memperkenalkan diri bisa raise hand dan open microphone. Ini ada Bapak Yulias Imran dari Pasaman ya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin berkenalan. Mungkin dari Pak Yulias bisa open microphone. Bapak Yulias ini dari Kabupaten Pasaman. Ini sepertinya dari luar Jawa ya ini. Bapak Yulias. Nah, Bapak Yulias. Oke, sepertinya masih terkendala ini ya. Baik, mungkin dari Ibu ini ada Bapak Nur Supriyanto. Nah, ini coba Bapak bisa open mikrofon, Pak bisa memperkenalkan diri Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak masih di unmute, Bapak? Masih di mute, harus di unmute. Halo, Bapak Nur Supriyanto. Ya, kedengaran Pak? Oh iya, Kedengaran? kedengaran dia. Ini bisa memperkenalkan diri, Bapak. Asalnya dari mana, Bapak Nur Supriyanto? Saya dari ini Pak, dari Srengseng Sawah 11 Jakarta Selatan Pak.
Oh, oke dari Jakarta. Tadi kita mendapatkan peserta dari Jawa Timur, dari Malang. Sekarang kita mendapatkan peserta dari Jakarta. Ternyata sangat luas sekali dan webinar ini sudah sampai di tingkat nasional begitu ya. Mungkin ada yang dari luar Jawa, mungkin satu lagi. Ada yang dari luar Jawa, Bapak Ibu, sambil menunggu para peserta yang mungkin masih di invite sama panitia. Bapak Yulias tadi dari Pasaman. Pasaman ini sepertinya Sumatera Barat ya, Bapak. Satu lagi mungkin dari eh saya acak ya, Bapak Ibu. Dari ini Bapak atau Ibu ya? Eh, Bapak atau Ibu Clementina Sitorus. Apakah sudah bergabung dengan kita, Bapak atau Ibu Clementina Sitorus? Iya, selamat malam, Ibu. Pak. Selamat malam, Ibu. Bisa memperkenalkan dirinya, Bu. Asalnya Ya, dari mana? saya Ya. dari SMP, sekolah SMP, Pak. Sekolah SMP. SMP di mana, Ibu? SMP Negeri 35 Jakarta, Pak. Oh, Jakarta. Masih dalam ruang lingkup Jakarta, Jawa ya, Ibu ya. Iya, iya, Pak, Baik. benar, Pak. Mungkin kenapa Ibu tertarik untuk mengikuti webinar pada malam hari ini, Bu? Ya, mungkin begini, Pak, biar lebih bisa mengetahui tentang kesehatan buat selain untuk peserta didik, mungkin untuk diri sendiri atau keluarga bisa jadi mengerti gitu, Pak. Jadi kita bisa memberitahukan atau mengarahkan betapa pentingnya kesehatan eh, yang kita butuhkan pada saat ini mengingat banyaknya penyakit apa peserta didik seringkali tidak hadir karena seringkali sakit itu Pak. Jadi perlunya kita mengingatkan betapa pentingnya kesehatan bagi peserta didik itu Pak yang menjadi saya ingin mengikuti daripada eh, seminar ini atau webinar ini Pak ya. Baik-baik. Memang ya, Bu. Betul sekali kesehatan itu memang nomor satu ya, Bu ya. Baik, mungkin karena mungkin peserta sudah mulai banyak yang bergabung, kita bisa memulai untuk webinar pada malam hari ini dan kebetulan sudah hadir bersama kita juga pemateri yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Izin saya untuk membuka acara. Tapi sebelum itu mohon izin untuk mengingatkan kepada Bapak Ibu dan hadirin sekalian untuk mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofon selama kegiatan berlangsung, kecuali pada waktu nanti CD sesi tanya jawab. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Izin saya membuka acara dengan sebuah pantun. Malam-malam membeli obat, selamat malam para peserta hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan, salam dan bahagia. Para peserta yang hebat di seluruh Indonesia. Pertama, marilah kita semua memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita semua dapat bersilaturahmi secara tatap maya melalui ruang virtual Zoom Meeting dalam kegiatan webinar pada malam hari ini. Salawat serta salam tetap senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Baik, hadirin Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melakukan diskusi bersama narasumber yang hebat pada malam hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sigit Wibowo, selaku moderator yang akan membersamai Bapak Ibu dan hadirin sekalian untuk berdiskusi bersama, membuka perspektif bersama yang akan eh,
dilaksanakan pada malam hari ini dan semoga kegiatan pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Untuk itu, marilah kita awali kegiatan pada malam hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya persilakan. Berdoa tidak dibatasi. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan rule sederhana selama kegiatan berlangsung. Yang pertama, Bapak Ibu peserta diharapkan untuk menyalakan kamera dan menggunakan virtual background yang disediakan panitia jika tidak berhalangan, serta menonaktifkan mikrofon dan dapat diaktifkan kembali jika masuk pada sesi tanya jawab. Kemudian yang kedua, pada sesi tanya jawab akan berlangsung setelah pemaparan narasumber disajikan dalam 2 termin atau sesuai kebutuhan dengan peserta yang ingin bertanya dapat melakukan raise hand secara virtual serta mengaktifkan mikrofonnya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian diharapkan untuk mengikuti kegiatan dengan aktif dan Bapak Ibu sekalian dapat nanti di tengah acara dan di akhir acara Bapak Ibu nanti dapat mengisi presensi yang akan disediakan panitia melalui kolom chat. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat datang dalam webinar pelatihan pendidikan nasional dengan tema Makan Siang Bergizi, Meningkatkan Kesehatan dan Menunjang Prestasi Akademik Siswa yang diadakan oleh Guru Pembelajar Indonesia secara tatap maya pada malam hari ini, Sabtu tanggal 28 Desember tahun 2024. Sebelumnya saya ingin menyapa para peserta hebat di seluruh Indonesia, mungkin bisa meramaikan di kolom chat. Apakah para peserta pada malam hari ini stay semua? Bapak Ibu mungkin malam hari ini sedang hujan di tempat Bapak Ibu atau mungkin juga ada yang sedang cerah begitu. Nah, ini ada salam dari SMP Negeri 220 Jakarta. Tadi ada perkenalan dari Pasaman juga, tadi ada dari Malang juga. Jadi sangat beragam sekali untuk para peserta asalnya begitu ya. Dan nampaknya sangat semangat sekali Bapak Ibu sekalian di malam hari ini. Nah, ini dari UKS SMP. Nah, kemudian sangat semangat sekali dan sangat antusias sekali Bapak Ibu sepertinya. Dan seperti yang kita ketahui baru saja terpilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yaitu Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka yang mana banyak sekali gebrakan-gebrakan kebijakannya dan salah satunya dalam bidang pendidikan yakni makan siang bergizi gratis buat para siswa. Nah, tema ini memang sangat menarik untuk dibahas karena memang benar-benar terbaru, Bapak Ibu. Dan program yang bertujuan memberikan makan siang bergizi serta susu gratis ini mungkin nanti akan menjadi sebuah hal baru untuk kita dapat membuka perspektif yang baru dan mendapatkan pengetahuan dan wawasan baru. Dan jika membicarakan program makan siang bergizi gratis, pada dasarnya program makan siang gratis ini memiliki potensi untuk membawa dampak positif bagi pendidikan, kesehatan, dan juga kesetaraan, namun akan dibutuhkan perencanaan yang mendetail dan hati-hati, tanggung jawab keuangan, serta pelaksanaan yang efektif agar dapat mengoptimalkan manfaat dan juga kita harus tahu bagaimana cara mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapinya. Dan kemudian salah satu aspek yang paling penting yang harus dipertimbangkan dalam program pemberian makan siang gratis ini adalah bahwa kebutuhan nutrisi di setiap individu itu berbeda berdasarkan tingkat kegiatan serta pertumbuhan mereka serta juga keadaan kesehatan mereka. Dan untuk itu, pada malam ini kita akan mengetahui lebih dalam mengenai program ini, kemudian apakah program ini akan berjalan efektif dan lalu seberapa besar juga gizi yang dibutuhkan oleh anak. Dan tentunya dalam webinar pada malam hari ini kita semua dibersamai oleh narasumber hebat yang ahli di bidangnya, yaitu Ibu Esti Nurwanti, SGA, RD, KPH, PhD, yang merupakan ahli gizi dan founder Gizi Nusantara. Marilah kita menyapa bersama beliau yang sangat hebat ini. Selamat malam Ibu Esti, apakah sudah bergabung dengan kita semuanya?
Halo, selamat malam Pak Sigit. Selamat malam. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Tadi revisi untuk gelar ya, SGZ, Oh, MPHRD, SGZ, PSD. mohon maaf. Baik, Karena nanti mohon maaf takutnya Ibu ya. SGA apaan gitu. Iya, mohon maaf Ibu. Ibu Esti Nurwanti SGZ RDKPH PhD MPH ya, MPH. Asosialis. Masjid Oh, Magister MPH. Public Health. Oke, berarti Ibu Esti Nurwanti SGZ RD MPH PhD, itu ya. Iya banyak Baik, typo ya. sangat luar biasa sekali Ibu. Em, Sangat luar biasa. Sebelum kita menyimak materi dan perspektif dari beliau, izinkan saya membacakan CV dari Ibu Esti. Nama lengkap Ibu Esti SGZ RDK MPH PhD dan beliau merupakan ahli gizi dan founder Gizi Nusantara. Dan riwayat pendidikan beliau ada D3 Gizi Poltekkes Bandung, S1 Gizi Kesehatan Masyarakat Universitas Gadjah Mada, S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Minat Gizi Universitas Gadjah Mada, dan S3 luar biasa sekali di luar negeri begitu ya, International PhD Program in Medicine di Taipei Medical University Taiwan. Dan selain sebagai ahli gizi, beliau juga merupakan CEO PT Inovasi Gizi Nusantara, anggota Koalisi Transform Health Indonesia, pembicara seminar, dan juga merupakan seorang konten kreator. Dan prestasi beliau tidak usah diragukan lagi, Bapak Ibu, karyanya di bidang gizi dan kesehatan seringkali mendapatkan penghargaan, dan beliau juga sudah melanglang buana sebagai presenter internasional conference di beberapa negara seperti USA, UK, Hong Kong, Thailand, Malaysia, dan lain-lain. Tidak usah berlama-lama, mari kita sambut narasumber hebat kita pada malam hari ini, Ibu Esti Nurwanti. Dan kepada Ibu Esti Nurwanti, sepenuhnya waktu saya silakan untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Salam kenal buat Bapak Ibu semuanya. Jadi kayaknya dari seluruh Indonesia sudah hadir ya. Dan ada yang sama-sama dari Jakarta juga ya di sini. Dan kayaknya yang daftar lebih ya dari 40 mungkin ya. Jadi mungkin baru ada yang joinnya menyusul. Oke, izin saya share. Jadi saya Esti Nurwanti di sini akan presentasi atau sebenarnya sharing ya. Mungkin Bapak Ibu kan sudah apa namanya lebih mengenal untuk program ini di lapangan ya. Jadi minta kita sharing-sharing aja biar bisa saling melengkapi gitu ya. Jadi terkait dengan makanan siang bergizi meningkatkan kesehatan dan juga menunjang tentunya kita harapannya bisa menunjang prestasi. Tapi kita lihat dulu latar belakangnya. Memang latar belakangnya saat ini prevalensi dari prediabetes berdasarkan pemeriksaan gula darah untuk penduduk ya umur di atas 15 tahun atau ini maknanya berarti eh, apa namanya saat usia 15 tahun udah banyak yang apa gula darahnya tinggi lah istilahnya ya dan itu 15 sampai 24 tahun. Berarti itu terjadi ketika dia di bawah 15 tahun pola makannya nggak bagus istilahnya. Pola makannya nggak bagus, terus mungkin banyak yang terlalu manis, terus aktivitas fisiknya juga kurang dan sebagainya sehingga gula darah cukup tinggi di umur 15 sampai 24 tahun. Kemudian juga berdasarkan yang bawahnya juga berdasarkan SKI juga sama ya. Di sini berdasar diabetes berdasarkan pemeriksaan kadar gula darah. Kalau tadi kan prediabetes, kalau ini diabetes berdasarkan pemeriksaan gula darah dan termasuk meningkat ya di umur 15 tahun, kemudian meningkat lagi pada umur 25 sampai 34 tahun. Di mana kan kalau zaman dulu kita tahunya kalau diabetes kan usia 50 tahun ke atas ya. Tapi sekarang sudah semakin muda orang-orang yang mengalami diabetes. Kemudian dilihat dari proporsi status gizi usia 5 sampai 12 tahun, di mana kita bisa melihat sebenarnya nggak hanya diabetes aja, tapi ada juga masih terjadi overweight, obesitas itu juga cukup tinggi ya, terutama obes ini tinggi pada anak laki-laki ya. Pada anak laki-laki, begitupun juga overweight juga. Kemudian juga lebih tinggi di orang-orang anak-anak yang tinggal di perkotaan. Kemudian juga sosial ekonominya memang menengah ke atas gitu. Tapi di sisi lain memang ada yang kelebihan berat badan, tapi juga ada yang kurang gitu ya, atau underweight. Jadi maksudnya jadi banyak penyakit, istilahnya status gizinya juga ada yang kelebihan, ada yang kurang gitu ya istilahnya. Dan ini perlu dicari tahu lebih lanjut kenapa gitu. Apakah karena pola makan aja, atau mungkin ada faktor lain gitu. Kemudian juga anemia juga banyak terjadi pada usia 5 tahun ke atas ya. Di sini prevalensinya, proporsinya yaitu sekitar 16%.
untuk anemia sendiri. Dan kalau 15 tahun ke atas itu 15,5%. Dan memang banyak terjadi pada perempuan di mana mungkin pada umur-umur segini kan mulai menstruasi dan sebagainya, tapi tidak diimbangi dengan makanan yang tinggi zat besi gitu kan. Kemudian juga suplementasi saat menstruasi dan sebagainya. Banyak faktor sebenarnya yang perlu kita ketahui lebih lanjut. Dan di sini kita juga bisa kelihatan ya untuk 5 sampai 14 tahun tentunya lebih tinggi yang mengalami anemia dibanding memang yang 15 tahun ke atas gitu. Tapi kalau di 2018 dan sebaliknya gitu. Jadi memang yang 15 tahun ke atas lebih tinggi prevalensinya. Kalau 2023 agak cukup menurun ya. Ini cukup bagus sih kalau menurun. Tapi tetap di atas 15% tetap dianggap cukup tinggi ya. Kemudian memang anemia pada remaja ini umumnya disebabkan oleh apa aja? Ya, biasanya terjadi karena kurangnya pengetahuan dan kepedulian kelompok remaja akan anemia. Kadang ketukar-tukar tuh anemia sama tekanan darah biasanya. Ketukar-tukar kurang darah gitu kan, istilah-istilah itu. Jadi bisa jadi memang banyak faktor sih, anemia juga banyak penyebabnya, tapi di antaranya adalah kurang asupan zat besi, kemudian juga vitamin B9, vitamin B12, vitamin C, zinc, dan protein. Dan juga anak-anak sekarang kan banyak tuh sering konsumsi kopi, teh ya. Di mana mungkin makan ayam, makan daging, makan ikan, tapi minumnya minum kopi, minumnya teh, di mana kopi dan teh ini bisa menghambat penyerapan zat besi gitu. Jadi udah sedikit makanannya yang mengandung protein hewani atau yang mengandung zat besi, ditambah minumnya adalah minuman yang menghambat penyerapan zat besi gitu sih. Mungkin itu akibat dari kurangnya pengetahuan ya. Atau bisa jadi anak-anak tersebut mengidap suatu penyakit, seperti gangguan pencernaan, infeksi, dan berbagai penyakit kronis. Tapi harapannya mungkin yang penyakit itu nggak seberapa banyak ya yang kita harapkan, tapi yang kurangnya pengetahuan, yang misalnya dia makan, kemudian minumnya kurang tepat, itu yang kita jadi sasaran kita untuk edukasi gitu ya. Kemudian tentunya penting kenapa kesehatan optimal pasti prestasinya bisa maksimal. Karena kalau anaknya anemia, boro-boro bisa konsentrasi yang ada lemes pusing gitu ya. Begitupun kalau anaknya overweight, obesitas, dan sebagainya, apalagi gula darahnya tinggi tentunya boro-boro belajar gitu. Dia pusing, dia akan lebih memperhatikan kesehatannya. Tapi kalau kesehatannya optimal, pastinya prestasinya bisa maksimal. Jadi apa yang disampaikan guru tentunya akan lebih terserap dengan baik. Dengan begitu, gizi seimbang maka fokus akan lebih terjaga. Jadi nutrisi yang tepat itu bisa mendukung fungsi otak dan meningkatkan daya ingat dan juga konsentrasi saat belajar. Dan pastinya kita perlu juga untuk mempertahankan energi itu bisa awet gitu sepanjang hari ya. Karena nggak semua murid itu atau siswa itu sama perlakuannya mungkin di rumah. Ada yang di rumah udah sempat sarapan, ada yang enggak mungkin, orang tuanya sibuk dan sebagainya, atau mungkin tidak tersedia, atau pas makan siang lupa bekalnya juga nggak ada, kan beda-beda. Makanya saya rasa program ini cukup baik ya, karena kalau misalnya ada kejadian-kejadian yang di luar prediksi itu, bisa dibantu dengan adanya program makanan bergizi ini. Di mana kalau mereka anak-anak ini bisa mendapatkan energi atau makanan sehat, itu tentunya akan memberikan stamina untuk menjalani aktivitas akademik hingga sore hari. Kemudian daya tahan tubuh, kalau misalnya tadi udah sehat, makanannya bagus, tentunya daya tahan tubuh juga lebih baik. Jadi anak jarang sakit, kan biasanya kalau sakit bentar-bentar, ini kemana ya, absen gitu kan ya, nggak masuk 3 hari. Bayangkan kalau dalam sebulan dia berapa, seminggu nggak masuk kan, jadi banyak materi-materi pelajaran yang ketinggalan gitu. Dan itu yang kita nggak harapkan. Kemudian juga kalau makanannya bagus, lebih sehat, dan mood juga lebih stabil biasanya. Sehingga dia lebih happy untuk belajar dan juga produktivitasnya akan meningkat. Sehingga pola makan bergizi ini penting untuk juga mencegah perubahan suasana hati yang mengganggu proses belajar. Jadi itu penting juga ya. Kemudian makan siang nih, makan siang, di mana kalau makan siang itu pentingnya banyak sekali yang kegiatan-kegiatan yang dilakukan di siang hari kan ya. Di mana di makan siang ini bisa mengisi ulang energi setelah setengah hari belajar, kan tubuh membutuhkan asupan baru juga ya. Apalagi kalau tadi yang nggak sarapan ya, yang sarapan aja pas siang itu harus makan. Masalahnya kan anak-anak mungkin yang nggak ada bekal dari rumah, dia akan jajan. Nah, jajan itu takutnya nggak sehat. Itu aja sih yang kita takutkan. Karena saya juga pernah penelitian beberapa kali pada jajanan anak SD,
di mana di situ jajanannya banyak mengandung bahan tambahan pangan yang nggak bagus ya. Misalnya waktu itu risoles aja ada boraksnya, terus juga ada beberapa kayak sosis, dan sejenisnya tempura apa sejenis itu ada formalinnya juga gitu. Jadi daripada makanan-makanan yang kayak gitu, belum ada pewarna tekstil, pengawet buatan dan sebagainya, lebih baik dengan makanan bergizi gitu kan ya. Dan itu makanya program itu penting banget. Dan sehingga dengan adanya makan siang ini bisa meningkatkan fokus dan konsentrasi. Jadi anak-anak tuh nggak usah mikirin harus jajan di mana, nanti uangnya habis apa enggak, dan makanannya sehat apa enggak. Mereka tinggal duduk manis, makan, ya udah setelah itu melakukan aktivitas yang lainnya gitu. Jadi fokusnya lebih belajar gitu. Jadi nggak mikirin nanti makan apa, harganya berapa, dan sehat apa enggak gitu kan. Jadi lebih fokus untuk belajar dan konsentrasi. Apalagi ya, makan siangnya berkualitas ya untuk membantu otak tetap aktif, mendukung pemahaman materi dan bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Kemudian juga bisa mencegah kelelahan juga gitu karena makan siang kan tentunya mencegah penurunan gula darah yang bisa menyebabkan ngantuk ya. Tapi memang nggak karbo semua juga. Biasanya kalau karbo semua nanti malah makin ngantuk. Jadi memang harus seimbang gitu kan. Jadi kadang kan mungkin ada beberapa menu kalau yang misalnya anak-anak itu suka beli misalnya nasi sama mie gitu kan ya. Itu kan karbo semua, takutnya anaknya ngantuk gitu. Kemudian juga tentunya dengan adanya ini, makan siang ini bisa akhirnya mendukung kesehatan jangka panjang, di mana itu bisa membiasakan pola makan sehat itu seperti apa gitu. Kadang anak-anak ada yang nggak tahu makan sehat itu kayak apa gitu. Dan jadi dengan adanya program ini, mereka ada gambaran, oh kalau makan siang itu berarti misalnya ada protein hewaninya, nabatinya, sayurnya, buahnya, dan sebagainya gitu. Jadi lebih seimbang dan tentunya dilengkapi dengan gaya hidup sehat juga. Kemudian pentingnya juga untuk manfaat fisik ya, selain dari tadi konsentrasi dan sebagainya, juga untuk mendukung pertumbuhan tulang dan gigi yang kuat juga. Karena makanya biasa ada produk susu juga di dalamnya karena tinggi kalsium dan vitamin D ya. Dan itu penting banget untuk membantu membangun tulang yang sehat. Di mana kita juga harapannya anak-anak kita ini bisa tinggi gitu kan, sesuai dengan usianya gitu. Mungkin di makanan juga ada ya kalsium, vitamin D, tapi biasanya jumlahnya nggak sebanyak di susu. Kecuali kalau bisa nyimbangin nih, misalnya kalau mau dari kalsiumnya dari bahan makanan lain dipastikan misalnya itu 1000 miligram gitu. Tapi karena yang gampang kalau susu tinggal minum gitu kan ya. Jadi makanya kenapa ada susu gitu. Kemudian juga meningkatkan pertumbuhan otot juga, di mana protein dari sumber daging, ikan, telur, dan kacang-kacangan itu bisa membantu regenerasi sel dan juga perkembangan otot juga. Kemudian juga bisa memberikan energi untuk aktivitas harian. Itu juga penting. Karbohidrat kompleks itu penting ya. Bisa nasi, bisa roti gandum atau kentang. Tapi kadang orang Indonesia tuh kalau nggak makan nasi belum makan gitu ya. Padahal roti juga udah makan gitu kan ya. Karbohidrat kompleks. Kentang juga itu juga bisa. Kemudian mendukung perkembangan organ tubuh juga. Gimana kita perlu zat besi, vitamin A, zinc itu untuk membantu fungsi organ tubuh yang sehat termasuk sistem pencernaan, pernafasan, dan lainnya. Jadi kalau kita lihat dari dampak makanan bergizi ini terhadap status gizi, dan kita fokusnya mungkin ke status gizi anak dulu ya, karena programnya ini nanti ke depannya mungkin lebih luas lagi. Dimana kalau status gizi anak ini tentunya akan mendukung fisik, pertumbuhan fisik dan juga kesehatan, kemudian juga aktivitas fisiknya, di mana itu juga perlu keterlibatan atau interaksi antara anak, orang tua, dan pengasuh. Kemudian itu akan meningkatkan perkembangan dan fungsi otak juga. Kemudian juga ada interaksi juga anak dengan lingkungan ya. Kalau di sekolah kan beda, dia bisa ngobrol dengan temannya, kemudian juga dengan guru dan sebagainya. Dan itu akhirnya bisa juga membantu perkembangan motorik, kognitif, dan sosio emosionalnya gitu. Akhirnya diharapkan bisa meningkatkan kualitas hidup anak sehingga anak itu tumbuh kembangnya optimal gitu kan. Kita harapannya gitu. Jadi memang kompleks ya. Jadi tujuannya ini sebenarnya untuk jangka panjang ke depannya untuk kualitas sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Tapi udah dipikirin dari mereka tuh masih anak-anak gitu ya. Jadi harapannya nanti mereka udah dewasa, udah dari status gizinya bagus, udah kecerdas itu ya, otaknya juga cerdas, kemudian juga produktif juga gitu kan, dan dia sosio emosionalnya juga bagus, dan tentunya itu akan meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia Indonesia ke depannya gitu. Kemudian juga pentingnya untuk daya tahan tubuh ya,
Di mana kalau kita misalnya dikasih ada mungkin menu-menu yang dari buah-buahan, entah itu jeruk dan sejenisnya, tentunya itu bisa memperkuat sistem imun. Tujuannya ke situ ya. Karena bisa meningkatkan produksi sel darah putih untuk melawan infeksi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bisa harus milih misalnya buah-buahannya apa yang bagus ya kita pilih yang mengandung vitamin C. Kemudian ada juga buah-buahan atau sayuran yang bisa melawan radikal bebas. Kita bisa pilih antioksidan dari sayuran hijau dan buah-buahan yang berwarna ya. Kita atau wortel mungkin yang lebih gampang. Kalau mangga musiman sih ya. Dan tentunya itu bisa melindungi tubuh dari kerusakan sel. Kemudian untuk mencegah anemia, kita pilih zat besi dari daging merah, hati ayam, atau bayam. Tapi kita prioritaskan yang hem ya atau dari hewani ya. Dan misalnya kalau daging merah mahal ya kita cari alternatif lain yang memang zat besinya kalau dijumlahin sama gitu aja sih. Jadi kita nggak terlalu sibuk kita mikirin harga ya. Jadi gizi seimbang itu sebenarnya nggak harus yang mahal-mahal semua. Kita bisa pilih makanan-makanan yang terjangkau yang ada di lokal kita. Kemudian juga kita tinggal kita mix ya, kita padu padankan sehingga bisa memenuhi kebutuhan zat gizi anak gitu. Kemudian juga untuk mengurangi resiko infeksi, biar anak misalnya nggak cepat gampang sakit, misalnya anak yang lain kok flu ya, kok anak saya gampang ketularan misalnya ya. Jadi kita pas teman-temannya banyak yang flu dan sebagainya, kita anak-anak kita perbanyak tuh konsumsi protein, baik itu dari ikan, telur atau tempe ya, karena bisa berperan dalam membangun sel imun tubuh untuk melawan bakteri dan juga virus. Kemudian tadi ya meningkatkan konsentrasi juga dari karbohidrat kompleks. Kita kali-kali bisa mencampur di mix nasi putih dan nasi merah atau roti gandum atau kentang yang mana yang ya available di lingkungan kita. Mungkin kalau beli di lokal mungkin lebih murah mungkin ya. Yang bisa memberikan energi yang stabil untuk otak sepanjang hari. Dan kita pastikan juga ada untuk mendukung fungsi memori dari omega 3 dari ikan. Ini contohnya nggak perlu salmon juga ya, ada banyak ikan kembung, ikan lele, apa dan semua jenis ikan. Yang penting sebaiknya pengolahannya itu tidak digoreng kering ya, karena bisa mengurangi dari kualitas omega 3 itu sendiri. Jadi kita cari memang yang dibuat sup misalnya, atau kalau ribet kita cari yang dikukus atau dipepes dan sejenisnya gitu. Jadi ikan itu juga bagus sebenarnya, cuma kadang cara pengolahannya kebanyakan di Indonesia ini digoreng kering gitu. Dan itu mengurangi omega 3. Kemudian juga untuk mengurangi rasa lelah dan stres, vitamin B juga penting dari telur, kacang-kacangan, dan sayuran hijau. Karena itu bisa membantu tubuh memproduksi energi dan hormon anti stres. Jadi kalau jangankan anak-anak gitu ya. Jadi kalau kita stres juga, kita banyakin makan kacang-kacangan, cemilannya gitu ya, sayuran hijau, atau kita suplemen omega 3 atau telur dan sebagainya. Kemudian juga bisa meningkatkan fokus dan kreativitas juga dengan zat besi ya. Karena zat besi tadi sepenting itu untuk meningkatkan produktivitas ya. Kemudian setelah itu untuk mencegah kelelahan di sore hari, tadi dari karbohidrat kompleks lagi, kemudian dari menstabilkan suasana hati dari protein dari ikan telur, karena itu bisa membantu produksi serotonin atau hormon yang berperan dalam mengatur suasana hati. Kemudian mengurangi stres dan cemas juga dari magnesium, kacang-kacangan lagi ya yang dibahas. Kemudian juga meningkatkan energi fokus dari zat besi lagi. Kemudian menghindari mood swing atau mood-mutan lah ya. Kalau anak-anak kan ini mood-mutannya. Jadi mungkin perlu kita berikan lemak sehat dari alpukat atau kacang-kacangan lagi dan ikan ya yang membantu menjaga keseimbangan hormon tubuh. Dan prinsip gizi seimbang dalam makan siang siswa saya coba dengan range harga 10.000 ya. Tapi mungkin nggak tahu ada yang relate atau enggak ya. Jadi berdasarkan daerah mungkin ya. Di sini karbohidrat ini anggap aja nasi putihnya seharga 2.000 atau enggak ubi rebus 2.000. Kemudian juga untuk proteinnya bisa coba telur rebus ya 2.500, tahu atau tempe 3.000. Lemak sehatnya pakai alpukat 3.000 tapi nggak tahu yang ada nggak. Kemudian kita wortelnya sayurannya kita pakai wortel yang 1.000-an atau apel yang untuk buahnya ya yang 2.000-an. Ini coba kita ubah-ubah aja misalnya kalau oh nggak kayaknya ini mahal deh kalau alpukat, oh kita ganti lagi yang
lain gitu. Jadi kita cari alternatif yang lain dengan harga yang sama atau bahkan lebih murah misalnya. Jadi yang penting di sini kita buat prinsipnya gizi seimbang di mana ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemak sehatnya, ada seratnya, dan juga vitamin dan mineral dari sayur dan buah. Kemudian juga contoh menu lainnya, ini bisa misalnya nasi, telur, sayur bayam, buah gitu ya. Jadi nasi misalnya 2.000, telur 2.500, sayur 2.000, buah 2.500. Ini totalnya 9.000 gitu. Jadi ini tergantung ya, di otak-atik aja sesuai dengan kondisi. Kemudian juga hambatan utamanya memang dalam penyediaan makan siang bergizi ini banyak yang dialami ya, di antaranya keterbatasan anggaran sekolah. Jadi banyak sekolah yang memiliki anggaran terbatas untuk menyediakan makan siang bergizi bagi siswa. Kadang pilihan makan yang terjangkau ini seringkali kurang memenuhi standar gizi seimbang. Memang itu kenyataan ya. Tapi setidaknya mendekati, jadi nggak jauh-jauh banget lah ya. Setidaknya mendekati. Dan kita juga bisa mengedukasi juga untuk orang tua siswa bahwa misalnya anggaran dari sekolah seperti ini, mungkin dari rumah bisa dilengkapi gitu kan. Misalnya, oh dari sekolah ini protein hewaninya kurang misalnya. Itu bisa ditambah ya nanti dibekelin dari rumah misal ya. Jadi kita bisa mungkin berkolaborasi juga dengan orang tua di rumah gitu. Atau dari sayurnya kayaknya anggarannya agak kurang gitu. Oh bisa ditambahin sayurannya atau buahnya dari rumah misal. Jadi, terus selanjutnya hambatannya kurangnya akses makanan sehat di kantin. Jadi kantin sekolah seringkali ada beberapa, nggak semuanya, itu memang menyediakan makanan cepat saji atau pilihan yang tidak sehat. Jadi itu ada kebijakan kantin juga sekolah. Jadi waktu itu saya pernah ke sekolah-sekolah SD gitu, ada SD yang memang dia ketat ya. Jadi semua apa namanya penjual makanan yang masuk ke sekolah itu diseleksi ketat gitu kan ya. Dia lihat dulu bahan makanannya apa aja, sehat apa enggak. Kemudian juga memenuhi kriteria yang ditetapkan sekolah apa enggak istilahnya. Misalnya gitu, ada yang diseleksi gitu kan. Tapi ada yang anak-anaknya boleh makan di luar gitu. Tapi di jam jam istirahat aja. Tapi ada juga yang setiap saat boleh gitu keluar. Tapi ada juga sekolah yang punya apa namanya catering juga gitu kan. Jadi beda-beda sih tiap sekolah. Jadi memang ini sekali lagi fleksibel ya, disesuaikan dengan kondisi di sekolah. Kemudian ada juga yang terbatasnya variasi makanan sehat. Jadi mengurangi kemungkinan siswa mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Jadi idealnya mungkin kantin-kantin itu bisa menjual makanan yang berbeda-beda setiap harinya sehingga ada variasi untuk makanan sehat. Jadi anak juga bosen meskipun harus di kantin sekolah yang sehat istilahnya, kadang anak-anak kadang sukanya nggak sehat ya dan cepat saji gitu. Jadi makanya pentingnya ada variasi makanan sehat. Kita juga bisa mengedukasi dari teman-teman yang ada di kantin misalnya dengan harga yang sama tapi lebih bervariasi misal. Kemudian juga adanya kurangnya edukasi gizi bagi siswa dan orang tua. Jadi memang kadang gurunya udah pintar semua nih, misalnya orang tuanya ada yang belum tahu, mungkin atau siswanya juga nggak menyampaikan ke orang tuanya. Jadi perlu juga ada pertemuan dengan orang tua atau dengan siswa terkait dengan pentingnya gizi seimbang di kalangan siswa ya. Di mana siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA tuh beda-beda kebutuhan gizinya. Jadi nggak disamain. Kadang kalau kita lihat ya makanan yang dikasih anak SD sama anak SMP kok sama. Jadi makanya kok pas SD dia bagus status gizinya, pas SMP kurang gizi lah makanannya sama kayak anak SD ya kan? Atau enggak pas SMA gitu kan sama kayak anak SD ya. Makanya dia kok misalnya underweight gitu, kurus gitu kan ya misal. Atau misalnya anak SD makanannya tuh kebanyakan kayak anak SMA, makanya anak SD-nya gendut atau obesitas gitu. Jadi makanya memang kebutuhan gizi itu harus disesuaikan dengan usianya. Itu baru dari level usia, belum dari jenis kelaminnya, aktivitas fisiknya, dan juga kondisi kesehatannya yang tentunya berbeda-beda. Itu akan mempengaruhi dari seberapa banyak sih makanan yang harus dikonsumsi. Tapi kan anak-anak nggak ngerti ya, misalnya, oh saya ini lagi obesitas nih, kayak makanannya harus dikurangi dari yang dikasih di sekolah misalnya. Kan mereka belum memahami itu. Makanya sebenarnya peran guru ini jadi ahli gizi ya, jadi ahli gizi di sekolah gitu. Jadi kita sih welcome sih dari Gizi Nusantara kalau memang kita harus misalnya mengedukasi untuk semua guru di Indonesia kita welcome sih. Jadi nanti kalau misal atau mungkin kita langsung misalnya komunikasi dengan orang tuanya atau siswanya juga kita welcome sih. Jadi memang gitu kondisinya memang seperti itu ya karena makanan bergizi kan disamaratain biasanya ya.
Kemudian juga fenomena konsumsi makanan gizi cepat saji di sekolah. Tentunya ada beberapa sekolah tuh yang saya lihat memang ada malah yang ada makanan cepat saji di dalam sekolahnya ya. Yang branded lagi yang terkenal gitu. Di mana kita ketahui bahwa misalnya siswanya udah dikasih makanan dari sekolah, tapi dia kan pasti penasaran wanginya tuh beda ya. Kalau junk food itu kita lewat aja wanginya wah gitu kan ya. Jadi anak tuh akhirnya pengen beli apalagi banyak kopi kekinian, teh kekinian, akhirnya bisa meningkatkan resiko obesitas juga. Karena biasanya makanan cepat saji ini eh, istilahnya kalorinya itu tinggi tapi juga tinggi lemak trans, gula dan sebagainya sehingga berkontribusi pada peningkatan berat badan yang tidak sehat, Pak. Ya, padahal vitamin mineralnya biasanya nggak ada ya. Jadi dia tinggi kalori tapi nggak padat kalori gitu istilahnya. Sedangkan yang kita harapkan untuk anak-anak itu yang padat padat gizi ya, bukan padat kalori, sorry, padat gizi, di mana kalorinya itu sesuai dengan kebutuhan, tapi proteinnya ada, kemudian vitamin mineralnya juga cukup gitu. Jadi jangan sampai kurang. Jadi yang penting itu semuanya terpenuhi kan ya. Kemudian juga dampak negatifnya ada gangguan fungsi otak juga, di mana konsumsi junk food yang berlebihan itu bisa mengganggu konsentrasi juga dan daya ingat. Jadi kalau anak-anak kok ini kok susah banget ya ngingetnya atau konsentrasinya, mungkin kebanyakan junk food. Dan tentunya ada resiko juga untuk penyakit kronis, makanya tadi lebih cepat, lebih mudah lagi anak-anak atau dewasa awal ya mengalami penyakit kronis itu diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi dan sebagainya. Dari proporsi kebiasaan makan, kalau kita lihat dari survei, memang di sini kebiasaan makan manis lebih dari 1 kali per hari. Ini di usia 5 sampai 9 tahun, kemudian 10 sampai 14 tahun cukup tinggi ya proporsinya. Itu hampir 50% ya. Ini 49,3, kemudian 42,9 cukup tinggi. Kemudian anak-anak juga apa namanya di atas konsumsi tadi makanan manis, sekarang minuman manis juga cukup tinggi, udah di atas 50%, lebih dari 1 kali sehari. Sedangkan kan kita harapannya kalau makanan manis atau minuman manis ini cuma misalnya seminggu 2 kali atau 3 kali. Ini sehari lebih dari 1 kali gitu kan ya, bisa 2 kali atau lebih dan itu yang kita tidak harapkan. Apalagi waktu saya penelitian itu juga anak-anak tuh suka banget sama teh manis kemasan. Itu bisa ngabisin hampir 1 dus. Itu mungkin dalam seminggu ya, dalam seminggu. Jadi sehari itu bisa 2 apa 3. Jadi setiap mereka tuh jadi nggak suka air putih, jadi sukanya itu minum minuman teh manis kemasan tersebut gitu. Jadi itu kita kan nggak tahu ya kalau sebagai guru di sekolah kan. Tapi pas kita tanya anaknya, dia ngaku kan kalau karena kita peneliti waktu itu langsung nanya anaknya gitu kan, ternyata seneng banget sama minuman-minuman manis dan makanan-makanan manis gitu. Kemudian juga konsumsi makanan asin juga anak-anak ini suka banget ciki-cikian dan sejenisnya ya. Sekarang banyak gampang banget dibeli dan harganya cukup murah. Dan itu di atas 30% ya mereka konsumsinya lebih dari 1 kali per hari. Kemudian juga makanan-makanan yang berlemak, berkolesterol, gorengan juga mereka suka banget french fries, apa namanya fried chicken dan sebagainya. Mereka suka banget di atas 30% juga mereka konsumsi lebih dari 1 kali per hari. Kemudian konsumsi sosis ya, yang mungkin sering banget tuh sosis ya, atau tempura dan sejenisnya. Itu mending kalau sosisnya tuh dagingnya beneran, kadang kan bukan ya, kadang banyak bahan tambahannya daripada yang alaminya gitu kan. Dan di sini juga cukup tinggi lah ya, lebih dari 1 kali per hari itu 11% ya. Kemudian juga bumbu penyedap dan sejenisnya itu cukup tinggi juga dia 70% gitu. Mereka konsumsinya lebih dari 1 kali per hari. Kita bisa bayangkan anak-anak tuh seperti ini konsumsinya. Kalau zaman dulu mah kita susah ya nyari yang seperti ini. Kalau zaman sekarang gampang banget, pakai online gampang, kiri kanan gampang gitu. Jadi resikonya cukup tinggi untuk anak-anak yang hidup zaman sekarang gitu kan. Makanya makanya ada makanan bergizi ini di situ mungkin urgensinya gitu. Di mana di sini juga konsumsi soft drink juga cukup tinggi juga, kemudian juga konsumsi minuman berenergi juga anak-anak tuh udah terpapar ya karena mungkin sering lihat iklan gitu. Nah, di mana fenomena konsumsi makanan cepat saji di sekolah ini perlu penting banget. Tadi ada banyak ya teman-teman dari UKS. Itu langkah pencegahan melalui kampanye makanan sehat, di mana kita terus harus mengedukasi makanan sehat, menyediakan informasi kepada siswa dan orang tua tentang pentingnya konsumsi makanan sehat untuk mendukung prestasi akademik dan di sekolah dan kesehatan di sekolah. Kemudian penyuluhan juga di sekolah, mengadakan sesi edukasi
mengenai gizi seimbang. Kemudian kita bisa bikin apa namanya alat-alat untuk bisa mempermudah ya dimengerti oleh siswa kayak karena kalau anak PAUD beda ya kayak ngajarinnya dibanding anak SD, SMP, SMA gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan edukasi gizi seimbang ini dengan yang mudah dipahami. Kemudian mengajak untuk memilih makanan bergizi itu seperti apa sih? Kemudian perlahan-lahan kita ajak juga untuk mengganti junk food dengan pilihan yang lebih sehat. Dan yang paling penting lagi, kadang anak tuh udah tahu ya makanan sehat seperti apa. Tapi di kantin semuanya nggak sehat semua, itu juga nggak works juga ya. Jadi itu nggak support juga. Jadi perlu kita ada penyediaan pilihan sehat di kantin, jadi agar anak-anak lebih mudah gitu. Dan tentunya peran guru diantaranya kita bisa membantu pengawasan dan penjaminan kualitas ya, di mana bisa guru membantu memastikan bahwa makanan yang disediakan itu memenuhi standar gizi yang seimbang dan bergizi. Kemudian juga harapannya ada integrasi program ke dalam kurikulum. Jadi menggunakan kesempatan ini untuk mengajarkan siswa tentang manfaat gizi bagi kesehatan dan kecerdasan mereka dalam materi pelajaran. Mungkin kalau dulu apa ya, muatan lokal atau apa sih jenisnya? Kalau di universitas kan apa namanya ada kuliah elektif ya, jadi ada pilihan. Jadi perlu memang ada integrasi ke dalam kurikulum. Kemudian juga adanya edukasi tentang gizi seimbang kepada siswa, misalnya setiap hari Jumat atau misalnya apa setiap hari apa untuk menyampaikan pentingnya gizi untuk kecerdasan. Kemudian juga bagaimana anak-anak itu bisa membangun kesadaran sejak dini. Dimana kalau misalnya kalau anak-anak ini kalau misalnya makanannya sehat, bisa konsentrasi, bisa mengejar cita-cita dan sebagainya. Misalnya kan bahasanya mungkin Bapak Ibu yang tahu ya. Jadi bisa mendukung untuk mereka mendapatkan meraih cita-cita mereka atau prestasi dalam jangka panjang. Kemudian juga mendorong kebiasaan makan sehat, di mana bagaimana caranya membiasakan siswa dengan makanan sehat. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan contoh dengan memilih dan konsumsi makanan sehat di lingkungan sekolah. Dan juga meningkatkan partisipasi siswa, jadi mengajak siswa untuk lebih aktif dalam memilih makanan sehat dan menjadikan makanan sehat jadi bagian dari gaya hidupnya mereka gitu. Kemudian juga peran orang tua tentunya saling membantu ya, saling mendukung dengan adanya tadi dari edukasi dari guru, kemudian juga bagaimana orang tua bisa menjaga konsistensi dari pola makan sehat. Karena bisa jadi dia semangat di minggu-minggu awal aja gitu kan. Bisa jadi selanjutnya kembali lagi. Jadi yang penting itu bagaimana konsisten ya. Jadi kadang orang dewasa aja untuk menjaga pola makan sehat itu sulit ya. Apalagi mungkin siswa, apalagi mungkin orang tuanya yang memang sibuk dan sebagainya. Jadi yang memang berat itu adalah menjaga konsistensi dari pola makan sehat, di mana orang tua harus memastikan makanan bergizi yang disediakan di sekolah juga tercermin dalam pola makan sehari-hari di rumahnya. Kemudian bagaimana orang tua bisa menyediakan bekal bergizi sehingga terjamin dari nutrisinya ada karbohidrat kompleks, protein, sayur, buah dan sebagainya. Kemudian orang tua juga harus bisa mengedukasi tentang gizi seimbang. Jadi sebenarnya banyak yang harus diedukasi ya, nggak hanya guru, nggak hanya staf pengajar atau staf yang lainnya, kemudian juga orang tua juga, siswanya juga gitu kan ya. Jadi memang harus saling apa namanya melengkapi. Dan juga orang tua juga sebaiknya sebagai bisa menjadi role model juga, di mana bisa memberikan contoh kepada anak. Kadang misalnya di sekolah diajarin kalau makanan sehat tuh kayak gini, tuh ibu saya atau ayah saya di rumah nggak gitu katanya. Makanannya ya kayak gitu, misalnya apa ayam geprek atau misalnya seblak dan sebagainya gitu. Kadang akhirnya dia orang tua aja kayak gitu, aku juga pengennya jajannya kayak gitu gitu kan. Jadi itu juga ngaruh juga akhirnya gitu. Jadi banyak faktor sebenarnya yang mempengaruhi. Jadi keberhasilan suatu program tentunya nggak hanya karena satu faktor ya, pasti banyak faktor yang saling mempengaruhi gitu. Dan bagaimana juga anak itu bisa mengatur jadwal makannya agar lebih teratur. Misalnya kalau sarapan itu harus misalnya jam setengah tujuh, atau makan siang itu jam 12, makan sore itu jam 5, itu harus teratur. Kadang ada anak-anak yang nunggu lapar gitu kan, takutnya keburu sakit mah dan sebagainya ya. Jadi ada yang nunda-nunda gitu. Jadi akhirnya lemas juga, akhirnya tadi kesehatannya nggak optimal. Jadi kalau nggak optimal tentunya akan mempengaruhi dari produktivitas juga. Di mana peran orang tua kita misalnya sebagai orang tua kita berikan edukasi juga dari sekolah itu indikasi seperti ini. Mungkin dari rumah bisa dilengkapi lagi misalnya karbohidratnya atau proteinnya atau lemak sehatnya atau sayuran buahnya, sayuran dan buah gitu. Jadi biar saling melengkapi ya untuk mendukung kesehatan anak.
Kemudian memperhatikan kebutuhan kalori. Tadi ya penyesuaian itu porsi dengan usia. Jadi jangan ketukar-tukar nanti porsi anak SMA dikasih ke anak SD gitu atau sebaliknya. Tentunya itu akan mengaruhi status gizinya. Dan pastikan juga misalnya kalau pas anaknya ada jadwal olahraga, bisa tuh ditambahin porsinya lebih banyak sedikit lah, tapi nggak langsung 2 porsi juga gitu kan ya. Tapi kalau anaknya ternyata hari ini nggak ada jadwal olahraga, cuma misalnya di kelas aja, ya udah jangan terlalu banyak porsinya gitu sih. Jadi kita harus sesuaikan juga. Terus kalau anak-anaknya demam, nah kalau demam beda lagi gitu kan, proteinnya harus lebih tinggi dan sebagainya. Jadi dari orang yang sama aja itu makanannya tuh beda-beda kalorinya gitu. Apalagi tadi usianya beda kan ya. Jadi kita pastikan kita lebih memahami lagi tentang bagaimana kita mengatur kalori sesuai dengan usia, tingkat aktivitas, kemudian juga kondisi kesehatan si anak tersebut. Kemudian juga menjaga porsi makan yang seimbang untuk mencegah anak tadi berlebihan atau kurang kalorinya ya. Kemudian juga membuat kalau peran orang tua itu harapannya bisa membuat bekal yang menarik dan variatif. Nah kalau misalnya nggak sempat mungkin ya, jadi bisa berkolaborasi dengan ibu-ibu yang lain yang mungkin waktunya lebih luang. Bisa bisa nggak Bu buatin makanan yang lucu? Nanti saya pesen gitu Bu, saya pesen dibuatin gitu kan. Jadi bisa buat bisnis ibu-ibu yang lain. Jadi itu sih. Jadi mas ya kita pokoknya kalau bagaimana caranya kita memberikan 1.000 solusi daripada 1.000 alasan gitu ya. Jadi pasti ada solusi untuk itu semua. Kemudian gimana caranya misalnya membuat bekal yang menarik variatif itu, maka kemudian variasinya biar anak nggak bosen. Kemudian pentingnya juga keterlibatan anak dalam pemilihan bekal. Jadi kita tanyain misalnya anaknya mau makan apa nih hari ini, kalau besok mau makan apa, besoknya lagi mau makan apa. Tuh jadi pas anaknya kok bekalnya nggak dimakan, kok kan kamu yang pilih makan ini kok nggak dimakan gitu. Jadi dia ada rasa tanggung jawabnya gitu ya. Kemudian pentingnya juga kolaborasi komunitas ya, di mana di situ ada perannya kantin, kemudian ada perannya sekolah, orang tua, dan juga siswa. Dan akhirnya itu semua bisa mendorong kebiasaan sehat di lingkungan sekolah. Jadi kita nggak serta-merta kalau misalnya nggak sesuai itu langsung, oh program ini nggak berhasil gitu kan. Jadi nggak gitu juga. Jadi banyak faktor yang kita juga perlu lihat lagi ya semua aspeknya. Misalnya makanan bergizinya udah ada gitu kan. Misalnya kemudian kita lihat peran kantinnya gimana dalam penyediaan makanan sehat gitu kan. Di mana di peran kantin sehat itu idealnya kan bisa menyediakan pilihan makanan sehat. Kemudian bisa menjaga kualitas dan kebersihan makanannya juga gitu. Kemudian jadi takutnya ya anak-anak ada yang sakit yang disalahin itu programnya ya. Padahal bisa jadi makanannya adalah mungkin dari kantinnya atau karena anaknya jajan di luar atau anaknya nggak cuci tangan misalnya dan sebagainya. Jadi harus dilihat secara komprehensif. Kemudian juga kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan siswa juga, di mana harapannya bisa ada peningkatan kesadaran juga dan keterlibatan pihak sekolah juga untuk mendukung kebijakan sekolah yang mendahulukan penyediaan makanan bergizi di kantin atau di sekolah sebagai bagian dari program kesehatan siswa gitu. Jadi kita pokoknya lihat semuanya itu dari aspek dari sisi positifnya ya. Dan kita lihat juga peran-peran yang lain yang bisa berkontribusi gitu terhadap kesuksesan dari program ini. Dan tujuan akhirnya yang kita harapkan itu adalah bisa mendorong kebiasaan sehat di lingkungan sekolah dengan banyaknya penyedia informasi. Sebenarnya anak-anak tuh sekarang banyak sih informasi dari TikTok, Instagram, dan sebagainya. Mereka tuh lebih banyak paparannya sebenarnya. Tapi mungkin yang dilihat tuh nggak tepat aja gitu kan ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa membuat edukasi-edukasi yang memang penting buat anak itu kita satukan gitu agar anak-anak bisa mempelajari itu semua gitu. Baik itu dalam bentuk poster, brosur, pengumuman di sekolah, juga bisa meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya makanan bergizi. Kemudian juga mengorganisir kegiatan yang mendorong pilihan sehat. Kita bisa membuat kompetisi atau kegiatan yang melibatkan siswa. Misalnya jadi ahli gizi cilik atau dokter cilik misalnya ya. Untuk bisa bagaimana nanti ngajarin teman-temannya untuk memilih makanan yang bergizi gitu yang sehat gitu. Kemudian juga kegiatan edukasi juga penting karena ya tadi sebenarnya untuk edukasi ini nggak cukup 1 atau 2 kali pertemuan, jadi perlu pertemuan yang rutin ya, di mana kita bisa membuat seminar dan workshop gizi. Di mana kalau mau menjangkau semua guru juga itu perlu upaya yang cukup banyak ya.
Jadi kita harapannya dengan adanya secara online seperti ini bisa menjangkau lebih banyak lagi dari seluruh Indonesia gitu. Di mana harapannya dengan adanya seminar atau workshop atau webinar itu bisa meningkatkan pengetahuan gizi di sekolah gitu sih. Baik itu untuk gurunya atau orang tuanya atau untuk siswanya itu sendiri. Dan kita bisa juga dengan rutin mengundang ahli gizi atau dokter anak misalnya atau psikolog semuanya kita bisa undang gitu kan ya. Jadi seru banget sih kalau itu bisa seluruh guru seluruh Indonesia atau mungkin orang tua itu bisa mendapatkan edukasi-edukasi seperti itu seru ya. Sekaligus kita bersilaturahmi, saling sharing gitu kan. Dan juga menambah pengetahuan juga gitu sih. Dan juga adanya kita bisa membuat aktivitas-aktivitas juga yang memotivasi siswa untuk bisa menerapkan kebiasaan sehat, entah itu pelatihan memasak sehat atau edukasi-edukasi yang praktis dan sebagainya gitu. Itu juga bisa seru sih. Jadi acara-acaranya bisa dikhususkan nih, khusus guru, khusus orang tua, khusus siswa, itu bisa dibuat berbeda-beda gitu dan itu kita harapannya bisa berkesinambungan. Tapi kemudian terkait dengan proses perancangan makanan dalam MBG ini memang kalau dari lihat banyak pihak-pihak yang juga terlibat ya dalam hal ini, baik itu dari perencanaan untuk menentukan jenis, bahan, standar porsi makanan, dan itu melibatkan ahli gizi baik itu dari praktisi atau dari university atau akademisi ya, di mana terus kemudian akan kooperasi desa di mana di situ ada penerimaan bahan baku untuk pemeriksaan kualitas dan keamanan bahan baku. Jadi kita harapannya kan jangan sampai ada keracunan juga gitu kan ya dalam program ini gitu kan. Jadi memang perlu ada kontrolnya untuk keamanan pangannya juga. Kemudian selanjutnya ada distribusi, pengolahannya, hingga penyajian, hingga distribusi, hingga penerimaan manfaat. Jadi memastikan tepat sasaran ya. Di situ ada juga puskesmas juga ikut juga terlibat juga dalam KIE-nya juga ya. Di mana itu ada PIC-nya atau guru sekolah biasanya dan biasanya ada kader atau posyandu dan sebagainya. Itu dan semuanya melibatkan sekolah-sekolah juga ya. Tapi biasanya sekolah-sekolah terpilih. Sebenarnya kalau program ini detailnya ada teman saya juga yang hadir kayaknya nanti dari instansi pemerintahan mungkin bisa menjelaskan lebih detail. Tapi setidaknya kita udah tahu gambarannya ya. Sebenarnya cukup kompleks juga ya. Jadi nanti di situ kita ngikutin aja gitu kan. Jadi kita sesuaikan aja dengan program-program yang ada gitu ya. Kemudian juga selanjutnya dari penelitian-penelitian yang udah ada, memang biasanya setiap ada program itu pasti ada apa namanya literaturnya ya, ada referensinya dari penelitian-penelitian sebelumnya. Di mana dalam penelitian ini dan udah dipublikasi di jurnal internasional, ada tuh program makan sekolah ini terdiri dari intervensi gizi itu harus memang idealnya disertai dengan pendidikan juga gitu. Jadi nggak hanya kita ngasih makan tapi nggak diedukasi gitu kan karena kita harapannya bisa ada perbaikan yang berkelanjutan dalam perilaku makan ya baik di sekolah gitu. Nah intervensi dietnya ya mirip-mirip ya tergantung dari kebijakan-kebijakan di daerahnya itu. Kemudian dalam penelitian ini mereka juga sama jadi memberikan makanan sesuai memang dengan 30% dari kalori kebutuhan kalori anak-anaknya itu proteinnya juga termasuk ada makanan pokoknya dari hewani, tumbuhan, sayur, dan buah-buahan juga. Dan intervensi edukasinya ini mereka konsisten ya dilakukan 2 sampai 3 kali per bulan dengan total 25 sesi. Jadi satu sesi berdurasi 15 hingga 45 menit dan diajarkan oleh staf asrama biasanya. Kemudian seorang anggota staf penelitian di situ ada bertanggung jawab 3 sesi sekali. Jadi biasanya ngasih edukasi yaitu dari entah itu dari ahli gizinya atau dari penelitinya atau dari staf asramanya udah dilatih gitu kan ya. Jadi itu bisa lah ya di misalnya di apa kondisikan gitu. Dan juga ada juga catering makanan yang udah dilatih juga untuk manajemen kebersihan dan keamanan pangan sebulan sekali selama intervensi. Dan poster dan spanduk itu dipasang di seluruh sekolah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan praktik siswa mengenai kesehatan, nutrisi, dan kebersihan. Jadi harapannya itu ya, jadi selain dikasih makanan, tapi juga ada intervensi edukasinya gitu. Dan hasilnya kalau seperti ini, mereka ini ada siklus menunya juga, ini 14 menu ya. Siklusnya dari breakfast, lunch, dinner, jadi itu bisa cycle-nya seperti itu. Kemudian juga hasilnya itu menunjukkan bahwa ada peningkatan ya. Ada persentase
peningkatan gitu persentase praktik di subkelompok yang lebih tinggi lebih baik daripada total semua siswanya. Jadi intinya setelah adanya edukasi itu ada peningkatan yang lebih baik ya dari pola makan atau kebiasaan dari anak-anaknya lebih sehat gitu ya. Jadi memang harus seperti itu ya, harus intensif untuk edukasinya. Jadi nggak hanya makanannya aja. Dan anak-anaknya juga subjek penelitian dengan anemia juga bisa menurun sampai 21%. Jadi idealnya nanti kalau untuk program makanan bergizi atau mungkin dan intervensi edukasinya, jadi sebelum itu tuh dicek dulu nih berapa anak atau berapa siswa yang mengalami anemia, kemudian berapa siswa yang mengalami kurus atau mungkin kelebihan berat badan dan sebagainya. Jadi terus kita lihat setelah kita intervensi dikasih makan bergizi atau dikasih edukasi, misalnya apakah jumlah yang anemianya berkurang apa enggak. Kemudian yang tadinya kurusnya ada 10 orang, apakah berkurang jadi 5 orang mungkin. Begitupun dan yang obesitas yang tadinya ada 10 orang jadi 2 orang misalnya. Itu kan keren ya. Berarti sekolahnya Bapak Ibu tuh keren banget kalau bisa seperti itu gitu. Jadi bisa menurunkan masalah gizi yang ada yang terjadi pada siswa-siswa di sekolah Bapak Ibu semua gitu. Itu keren. Jadi makanya penting ada data-data misalnya status gizi sebelum dan sesudah gitu. Jadi biar itu tuh nanti bisa dipublikasikan. Oh, sekolah ini bagus nih, bisa intervensi gitu kan dari makanan bergizinya, terus juga dari edukasinya sehingga anak-anak yang sekolah di sini itu yang tadinya obes-obes jadi ideal berat badannya gitu kan. Yang tadinya kurus-kurus juga jadi ideal gitu. Yang tadinya anemia jadi nggak anemia gitu kan, keren ya Bu. Bapak Ibu semua itu. Jadi makanya perlu ada data-data seperti itu. Dan bisa juga dilihat dari misalnya asupan energinya, atau proteinnya, atau lemaknya, atau karbohidrat, atau zat besinya. Jadi misalnya sebelum ada program, itu asupan energinya tuh cuma rata-rata 200. Tapi setelah dikasih program makan bergizi, rata-rata energinya 300 naik. Tuh kan keren gitu kan. Jadi bisa juga dari total makannya ya, kalori dalam makanannya. Tapi sebaiknya kalau ini melibatkan ahli gizi sih ya, jadi biar memang sesuai dengan perhitungan. Karena biasanya kalau beda orang beda-beda. Kadang beda ahli gizi juga beda-beda, softwarenya beda dan segala macam. Akhirnya hasil perhitungannya beda. Apalagi kalau campur-campur bukan ahli gizi gitu kan ya. Jadi makanya penting banget untuk melibatkan ahli gizi baik dari memberikan edukasinya, kemudian juga assessment antropometrinya, berat badan, tinggi badan, kemudian kalau perlu cek hemoglobin nanti melibatkan perawat, dokter dan sebagainya ya. Jadi itu bisa aja sih. Jadi biar lebih memang harus yang berkompeten ya untuk melakukannya gitu. Kemudian juga intervensi diet dan edukasi tentunya secara efektif itu bisa meningkatkan pengetahuan, sikap, dan praktik mengenai kesehatan, gizi, dan kebersihan di antara siswa sekolah, baik itu menengah pertama dan menengah atas. Dan ada terjadi perbaikan anemia ya, diamati daripada siswa dengan kekurangan gizi. Jadi tadi program-program yang ada itu karena memang ada penelitian-penelitian sebelumnya. Tapi tanda kutip ya harus ada edukasinya, harus tepat juga gitu. Nah, kalau kita lihat juga dari, nggak tahu nih waktunya cukup apa enggak, ya. Dari sejarah-sejarah itu dari di Jepang gitu, orang Jepang ini menyebut program ini sebagai Tokuiko, yang dimana artinya pendidikan makanan dan gizi. Itu tuh udah diajarkan sedini mungkin gitu ya, gitu di Jepang. Sehingga mereka juga dari kecil udah tahu tuh makanan bergizi, makanan sehat itu kayak apa gitu. Dan anak-anak tuh biasanya udah tahu kalau mereka makan berlebih atau makanan sehat itu takut gendut gitu. Jadi kadang iseng aja anak-anak Jepang saya tawarin makan gitu atau tawarin cemilan, mereka tuh nggak mau, apalagi di luar jam makan itu nggak mau itu sih. Jadi karena sudah sedini mungkin mereka mendapatkan edukasi ya. Beda ya kalau dikasih edukasinya baru mungkin umur 20-an kayak sama aja gitu kan, beda ya. Tapi kalau dia udah dikasih edukasi dari kecil itu beda loh, jadi kayak lebih nempel aja gitu kan sampai dia dewasa. Makanya penting banget ini peran dari Bapak Ibu yang dari sekolah dasar gitu dan sebagainya, itu perannya penting banget ya, karena itu bisa membentuk dari perilaku anak sedini mungkin, terutama untuk makanan sehat. Dimana tentunya di Jepang juga banyak ya melibatkan pihak-pihak untuk program makanan bergizi ini gitu istilahnya ya kalau mau disamain gitu ya. Jadi dan historinya juga cukup panjang juga. Dan memang lebih dari 10 juta anak di Jepang itu telah menerima makanan enak yang segar setiap harinya gitu. 10 juta anak ya, lumayan juga banyak. Dan makanan ini dimasak langsung di sekolah kalau di Jepang ya. Dimasak langsung di sekolah dengan berbagai bahan bergizi sesuai standar dari ahli gizi, dan biasanya memang ada ahli gizinya.
Dan makanan yang disajikan memang sehat. Sesuai dengan International Confederation of Dietetic Association, biasanya itu yang disajikan berupa sup, sayuran, ikan, daging, dan nasi yang dimasak langsung di sekolah gitu. Memang saya juga waktu di Taiwan juga saya merasa dari makanan yang dari di kampus itu cukup sehat ya, dan di lingkungan kampus juga cukup sehat sih. Karena mungkin mereka dari kecil sekali lagi udah kayak edukasi udah cukup bagus ya. Jadi eh, komunitasnya pun gitu saling support gitu. Nah, jadi tujuannya Sokuiku di Jepang ini juga bukan hanya soal memberi makan anak, tapi sekali lagi memberikan pendidikan tentang makanan dan gizi yang seimbang. Pendidikan sekali lagi kayak brainwash-nya anak-anak ya, kita cuci otaknya mereka pokoknya biar makanan itu harus bergizi seimbang. Jadi kalau masih mereka mikir yang misalnya junk food, oh berarti belum kena ya untuk edukasinya gitu kan. Jadi bagaimana caranya bisa mengajari anak kebiasaan makan makanan sehat itu sejak dini, kemudian membantu anak-anak memahami pentingnya makanan bergizi, serta memberi para siswa itu kalori dan nutrisi yang memang bisa tidak terpenuhi di rumah, karena kita nggak tahu ya tiap orang beda-beda ya kondisinya. Jadi makanya di sekolah itu setidaknya bergizi gitu kan. Dan program ini juga di Jepang itu muncul karena mereka khawatir pemerintah Jepang itu akan kekurangan pangan dan nutrisi bagi masyarakatnya setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Itu dari udah lama, sejak perang udah kepikiran gitu ya. Kemudian pemerintah kemudian menciptakan aturan soal makan siang yang kemudian diatur dalam undang-undang. Di mana undang-undang makan siang di sekolah itu kemudian diterapkan pada 1954 untuk menyiapkan makan siang bagi semua siswa di Jepang. Namun baru 1970-an makan siang tersebut memenuhi standar nutrisi yang berlaku hingga saat ini. Tapi lumayan ya 1970 itu udah berapa tahun yang lalu. Dan pada 2008, undang-undang ini mengalami perubahan dan revisinya itu dilakukan untuk menekankan fokus pada pendidikan. Wah, ini pendidikan lagi ya. Jadi fokus banget pada pendidikan pangan dan gizinya. Jadi sepenting itu. Dan makan siang ini di Jepang memang tidak gratis loh. Jadi tidak gratis untuk semua siswa. Tapi pemerintah memberikan subsidi yang cukup besar untuk program makan siang ini gitu. Jadi nggak, karena mungkin nggak mau terlalu dimanja apa gimana, jadi nggak gratis-gratis juga gitu kan. Jadi saling melengkapi aja. Jadi dari sekolah, kemudian juga dari rumah, dari orang tuanya. Dan semua makanan memang harus diolah dengan bahan makan segar, bukan beku atau olahan. Dan semua makanan ini setidaknya harus mengandung 600 hingga 700 kalori yang mencakup karbohidrat, daging, ikan atau dan sayuran gitu. Dan program makan siang ini cukup bisa dianggap sukses ya. Karena kita lihat nih orang-orang Jepang nih jarang banget yang obes gitu ya, yang gemuk tuh dibanding orang Indonesia ya gitu kan. Mungkin dari orang Indonesia dari 10 orang itu ada 4 atau 5 yang obesitas. Tapi kalau orang Jepang itu mungkin dari 10 orang ya 1 atau 2 gitu yang obesitas gitu. Jadi itu mungkin di antaranya karena suksesnya program makan siang ini. Jadi di sana obesitasnya tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Banyak sih guideline-nya ya, untuk cukup banyak banget. Di antaranya harus mindful eating gitu kan, dimana kita harus menikmati makanan kita benar-benar gitu kan. Kemudian juga harus teratur juga, disertai dengan olahraga juga. Untuk gizi seimbang, cukup dari makanan-makanan berseratnya, nasinya, serealnya, dan sebagainya. Kemudian dikombinasikan dengan sayur, buah, produk susu, juga kacang-kacangan, ikan gitu kan. Hindari terlalu banyak gula, garam, dan minyak gitu ya. Dan juga mereka dari culture-nya, daya tarik culture-nya juga beda. Cara pengolahannya tuh kan kalau kita lihat sushi ya, jadi jarang banget kan kita kita lihat itu makanan Jepang tuh yang digoreng kering gitu. Dan mereka bahwa kan sukanya makanan yang ikan mentah gitu kan ya. Jadi karena memang ingin kualitas dari makanan itu terjaga gitu. Itu sih. Jadi tapi memang beda ya kalau makanan mereka kan beda. Memang kontaminasi bakterinya juga nggak terlalu banyak dibanding dengan ikan-ikan kita misalnya. Kemudian juga rekomendasinya tuh digambarin sampai digambarin, pokoknya gambarnya harus ada nasinya, harus ada ikannya, harus ada sup sayurannya, buahnya, sampai sedetail itu pokoknya. Dan kadang tuh ditanya pun eh, hari ini kamu kalau makan lemak itu berapa kali dibuang lemaknya. Kadang ada pertanyaan yang menurut kita tuh nggak penting, tapi di sana tuh penting gitu. Dan di luar jam makan kamu masih makan apa enggak gitu kan, kadang yang kayak gitu-gitu. Dan
pengolahannya gimana, banyak yang direbus, dikukus, atau banyak yang digoreng misalnya gitu. Jadi dalam sehari kamu berapa kali goreng? Kadang kalau menu Indonesia itu pagi, siang, sore digoreng semua. Dan pagi itu digoreng semua juga gitu. Dalam satu kali makan telurnya digoreng, tempe digoreng, semua digoreng gitu kan. Jadi itu agak sulit ya untuk menu-menu Indonesia gitu. Jadi kita bisa mulai mengadopsi aja menu-menu yang mungkin ada di Jepang gitu ya. Kemudian juga banyak sih yang kita lihat berapa porsinya dan sebagainya. Itu mereka jelaskan sedetail itu gitu kan. Kalau ikan itu harus 3 sampai 5 porsi, misalnya susu itu harus sampai 2 porsi, buah itu 2 porsi dan sebagainya itu mereka jelaskan gitu sih. Kemudian kita harapannya di Jepang itu mendorong masyarakatnya untuk mengikuti prinsip Shokuiku dan mengikuti pola makan yang sehat dan seimbang, di mana Shokuiku ini membantu mendidik anak-anak sejak usia dini tentang pentingnya makanan dan gizi spesifik untuk kesehatan, pembelajaran, dan perkembangan. Dan juga selain itu program makan siang di Jepang itu juga menjadi sumber nutrisi penting ya, terutama dari keluarga yang berpenghasilan rendah, yang tidak memiliki akses terhadap makanan bergizi. Jadi kita kan kadang mikirnya, semua orang juga bisa kali kalau beli yang gini mah, tapi nggak tahu ya, mungkin kondisi ekonomi setiap keluarga itu beda-beda, ada yang pas bagus, ada yang enggak, atau yang banyak seringnya, banyak kurangnya misalnya, kita kan nggak tahu juga. Jadi memang pentingnya ada program makan siang ini. Jadi banyak sih ini sampai detail-detailnya gitu kan. Supnya tuh kadang pakai rumput laut, terus pakai tahu gitu kan. Jadi lebih lebih seger sih, lebih berkuah-kuah ya. Tapi nggak tahu kalau kita memungkinkan apa enggak ya. Mungkin ke depannya bisa sih. Kemudian di sini ada contoh teachernya ya. Jadi gurunya itu memang ada yang guru khusus untuk memang dia guru tapi dilatih untuk gizi, tapi ada juga ahli gizi yang standby di sekolah. Itu beda-beda ya. Jadi tergantung dari kriteria sekolahnya dan berapa jumlah siswanya gitu. Kemudian juga ada contoh-contohnya di situ dibuat apa kayak demo demo masak atau demo makanannya gitu. Jadi biar anak-anak punya lebih gambaran. Kadang masak bareng juga di situ. Dan ada chef-chefnya kadang diundang gitu ya. Atau dan kita dimasaknya jadi biar anak-anak tuh semangat gitu kan. Terus kita kadang diajak tur juga ke misalnya pusat untuk mengolah tahu dan sebagainya, sehingga anak-anak tuh kan kalau kita tahu ya tempat pengolahannya bagus gitu kan, higienis, jadi kita pengen makan tahu gitu kan misalnya gitu ya, kecuali saya pernah sih datang ke pabrik tahu yang nggak higienis sih, jadi malah saya malah takut makan tahu. Tapi kalau kita ajak mereka mungkin yang ke pabrik-pabrik yang bagus itu, jadi kita jadi pengen nyoba untuk makanan tersebut gitu. Dan ada juga di sini mengedukasi untuk bisa nanam sendiri, mungkin hidroponik dan sebagainya. Terus makan bareng gitu kan. Saya sering banget tuh diajak, kalau di sana dosen-dosennya ramah-ramah ya, jadi sering diajak makan bareng juga gitu. Juga lihat sapi gitu kan. Atau mungkin ini contoh-contohnya untuk di keluarga juga harmonis, makan bareng dan sebagainya. Dan di sana memang yang nggak pernah kelewatan itu adalah makan bareng. Jadi di rumah itu makan pagi siang sore itu harus bareng gitu. Kalau misalnya siang sekolah kan setidaknya makan pagi sama makan malam ya. Itu harus bareng gitu. Jadi ada kebersamaan gitu juga. Makanannya kan harus sama ya gitu kan. Kadang biasanya kalau nggak bareng itu beda-beda. Pengennya yang satu junk food, yang satu mie gitu, yang satu apa. Gitu. Jadi itu sih. Dan begitu pun banyak sih di Vietnam juga ya. Di mana di Vietnam ini ada dapur sekolah juga, di mana sekolah ini menyajikan makan siang kepada lebih dari 550 anak, itu harus memiliki school dietitian atau nutrition teacher di sekolah. Tapi kalau sekolahnya dengan jumlah anak kurang dari 500, harus ada school dietitian di sekolah yang mendampingi 4 sekolah gitu. Jadi ya itu tergantung ya, tergantung kebijakan dari negara-negara itu. Sebenarnya banyak, takutnya terlalu kebanyakan ya. Dan di sini juga, jadi intinya di situ di sekolah-sekolah itu pentingnya ada seorang ahli gizi ya, yang penting di mana dia bisa membantu membuatkan menu, kemudian juga memilih dan membeli bahan makanannya yang bagus gitu kan, kemudian juga mengelola proses pengolahan makanan dan distribusi, dan juga mengelola kebersihan dapurnya. Dan menu harus juga kita sesuaikan, selain kebutuhan gizinya, kita harus juga sesuaikan dengan selera siswa. Jangan sampai kebutuhan gizinya udah sesuai tapi anaknya nggak selera gitu, atau nggak sesuai dengan budaya pangan lokal atau tradisinya. Jadi makanya sepenting itu ada ahli gizi di sekolah sih. Di sini jadi ada juga school dietitian di mana dia izin sebagai registered dietitian, atau ada juga nutrition teacher ini dia mempunyai izin sebagai dietitian, lisensi guru. Jadi udah dietitian ada lisensi guru lagi kan,
mungkin ada sebagian dietitian yang dia nggak bisa ngajar karena nggak ada lisensi guru. Kalau di sana udah harus dietitian dan juga ada lisensi guru juga gitu. Jadi lebih selektif banget ya di sana gitu. Jadi saking programnya tuh ingin berhasil gitu. Nah, jadi kemudian juga jadi school dietitian harapannya tidak hanya memberikan makan siang, tetapi juga meningkatkan pengetahuan pangan dan gizi. Jadi semua negara tuh kompak. Jadi nggak hanya memberikan makan siang, tapi sekali lagi pengetahuan, edukasi tentang pangan dan gizi itu penting banget ya. Sama lah ya, mirip-mirip di Amerika, kemudian juga di Inggris juga mirip-mirip. Jadi di seluruh dunia tuh udah menerapkan gitu. Jadi untuk program makan siang bergizi ini gitu sih. Jadi bisa nanti di search lagi ya, di browsing-browsing lagi gitu kan untuk program-program di seluruh negara gitu kan. Di mana memang program makan siang sekolah ini makan siang gratis untuk anak-anak, program yang telah diterapkan di beberapa negara. Namun untuk menjalankannya memang manajemen yang optimal ini sangat diperlukan ya agar berjalan dengan baik. Dan makanya yang disediakan harus memiliki nilai gizi seimbang, kemudian memenuhi kebutuhan satu kali makan, dan harus lezat juga, mudah diterima oleh anak, dan aman dari resiko keracunan makanan. Ini penting banget ya, takutnya kalau soalnya kalau udah itu sekolah ini keracunan makan nih, itu udah nggak bagus ya. Kemudian juga pastinya sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan juga gitu sih. Jadi dan di Jepang ini sudah dilakukan beberapa dekade dan udah melibatkan banyak ahli gizi ya. Dan kalau yang perlu diadaptasi di Indonesia, jadi perlu adanya pengembangan dari strategi ya, strategi untuk aduh sorry, pengembangan dari strategi untuk standar gizi nasional. Jadi gimana kita bisa menetapkan pedoman gizi yang harus dipatuhi oleh semua sekolah. Jadi kalau bisa sih kompak ya. Kemudian adanya pelatihan dan edukasi gizi di mana ada mengintegrasikan peran ahli gizi di sekolah untuk memberikan pelatihan kepada staf dan edukasi kepada siswa tentang pentingnya makanan sehat. Kemudian juga kolaborasi dengan komunitas lokal di mana bisa melibatkan petani atau penyedia lokal dalam penyediaan bahan makanan untuk mendukung ekonomi lokal dan memastikan bahannya segar dan juga berkualitas juga. Kemudian juga fokus pada kebersihan dan keamanan makanan. Jadi kita pastikan bahwa makanan yang disiapkan dan disajikan itu dengan standar kebersihan dan keamanan yang tinggi. Biasanya untuk yang makanan-makanan yang rawan untuk kontaminasi itu sumber protein sih kayak telur, ayam itu kita pastikan itu kita tanya dibikinnya kapan. Kalau dibikinnya udah kemarin, wah itu tanda tanya ya. Jadi apalagi susu ya kalau sudah terbuka itu memang biasanya 2 jam di suhu ruang. Tapi kalau susu UHT kan mungkin lebih praktis ya. Jadi bisa dibawa. Tapi kalau susu segar itu kan biasanya nggak terlalu lama sih. Tapi kalau susu UHT biasanya, tapi kita lihat kadaluarsanya jangan sampai yang dikasih itu yang mendekati kadaluarsa. Pokoknya harus secermat itu gitu kan. Apalagi waktu itu telur balado itu gampang banget terkontaminasi ya. Jadi rawan banget untuk terjadinya kontaminasi atau keracunan gitu. Itu sih atau dari tahu tempe juga yang dikasih bumbu gitu kan ya. Itu juga pokoknya yang basah nggak kering itu resiko kontaminasi cukup tinggi juga gitu. Dan pastinya penyusunan menu yang harus sesuai dengan budaya juga ya untuk kita gimana caranya anak-anak bisa terima untuk makanannya. Dan di sini peran ahli gizi dan tentunya guru-guru ini sangat penting banget untuk memastikan makanannya bergizi seimbang dan aman untuk dikonsumsi ya. Dan di sini jadi makanya saya tuh sampai buat ikos-ikosnya untuk panduan gizi anak sekolah untuk tumbuh dan berprestasi. Eh, apa namanya ada kok apa pemahaman untuk anak-anak sekolah, kemudian makanan sehat, kebiasaan makan sehat untuk mendukung prestasi, bekal dan mini preparation yang praktis, pencegahan masalah kesehatan untuk anak gitu kan. Dan harapannya kita bisa join grup WhatsApp gitu. Jadi kalau ada pertanyaan atau apa itu bisa eh, bisa sharing-sharing ya di grup WhatsApp-nya itu. Jadi dan selain itu juga ada kesempatan affiliate juga untuk para guru juga sih. Dan di Gizi Nusantara banyak sih kita bikin ebook-ebook untuk resep bekal anak sekolah juga. Kemudian ada juga yang lainnya juga sih banyak ada di bio-nya Instagram Gizi Nusantara. Jadi jangan lupa untuk follow Instagram Gizi Nusantara dan juga Instagramnya saya Nurwanti Esti. Oke. Selanjutnya ini tentang Gizi Nusantara sih. Jadi kita banyak dengan ratusan ahli gizi juga, dan kita juga sudah terlibat juga dalam atasi stunting ya dengan beberapa instansi pemerintahan juga dan swasta juga, dan juga sudah terlibat juga di Forum Nasional Stunting juga. Oke. Dan kita juga pernah berkolaborasi dengan BKKBN juga
baik itu sebagai narasumber kelas TPK hebat, pengukur antropometri, dan audiens 600.000 orang se-Indonesia, pembuatan video edukasi, modul antropometri, dan sebagainya. Jadi kita harapannya, makanya kita ingin juga berkontribusi untuk edukasi gizi, kemudian juga untuk keterlibatan ahli gizi ya dalam program makanan bergizi ini untuk semua sekolah yang ada di Indonesia gitu. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih diucapkan kepada Ibu Esti pada selaku narasumber pada malam hari ini. Sangat luar biasa sekali materinya, begitu membuka perspektif baru ya, terutama pada bidang gizi dan kesehatan, dan memang relate sekali dengan kebijakan baru yang akan diterapkan begitu ya oleh pemerintah, yaitu makan siang gratis di sekolah. Dan saya boleh meng-highlight beberapa tadi dari Bu Esti, yaitu yang paling saya highlight adalah orang Indonesia kalau belum makan nasi itu belum makan ya. Karena memang saya juga seperti itu Bu Esti ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga seperti itu. Dan orang Indonesia sedikit-sedikit digoreng gitu ya. Pagi digoreng, siang digoreng, kemudian malam juga digoreng gitu. Jadi semuanya serba digoreng gitu ya. Tapi dari sini kita bisa membuka perspektif dan menambah wawasan gitu ya, dan semoga bisa merubah pola hidup kita, terutama pola makan, supaya bisa lebih memiliki pola makan yang bergizi seimbang seperti yang sudah dipaparkan oleh Ibu Esti pada malam hari ini. Dan ternyata makan siang gratis ini eh, sangat berdampak sekali dan positif gitu ya dalam jangka waktu yang panjang. Dan ternyata juga program makan siang gratis sudah diterapkan di banyak sekali negara yang sudah dipaparkan oleh Ibu Esti tadi. Dan mungkin di Indonesia sekarang sudah ini ya Bapak Ibu sudah ada beberapa sekolah yang menerapkan gitu ya, sudah uji coba gitu, dan mungkin nanti Bapak Ibu sekalian bisa sharing juga. Tadi saya lihat ada beberapa UKS yang bergabung juga, ada guru, mungkin ada juga pengamat gizi gitu ya. Dan saatnya dalam sesi ini kita akan memasuki sesi tanya jawab gitu, dan mohon izin untuk mengingatkan kembali seluruh peserta dapat mengisi link presensi yang telah disediakan oleh panitia melalui kolom chat, dan hanya yang disediakan oleh panitia ya Bapak Ibu. Dan kemudian jika mungkin Bapak Ibu nanti setelah ini akan ada sharing gitu ya Bapak Ibu yang ada di sekolah gitu, yang UKS atau mungkin yang guru gitu ya. Kita dalam sesi ini akan membuka sharing, membuka sesi diskusi dan tanya jawab, dan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya dapat memanfaatkan fitur raise hand gitu ya, dan mengaktifkan mikrofonnya. Dan mungkin juga Bapak Ibu jika tidak memungkinkan untuk open mic, Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar, nanti akan saya bacakan dan nanti akan dijawab langsung oleh ahlinya gitu ya, oleh ahlinya yaitu Ibu Esti pada malam hari ini. Dan nanti sebelum Bapak Ibu bertanya, dimohon untuk memperkenalkan diri begitu ya. Dan dalam sesi pertama ini kami akan membuka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Silahkan kami memberikan kesempatan kepada seluruh Bapak Ibu yang hadir. Baik, ini sudah ada yang raise hand, ada nurse ya. Ini bacanya nurse ya. NS Nurse Sinta Bella dari UKS SMP Insan Amanah. Baik, saya persilahkan kepada Nurse Sinta Bella. Baik, terima kasih Bapak Moderator Pak Sigit, kemudian juga Bu Esti sebagai narasumber. Baik, di sini saya mewakili dari UKS. Saya sangat tertarik banget membahas tentang gizi karena beberapa kemarin yang saya lihat di rapot kesehatan, karena kan beberapa sekolah mungkin belum semuanya ya, ada yang sudah menerapkan rapot kesehatan. Nah, ini memang di program Kementerian Kesehatan. Kemarin hasil yang saya screening terdapat, ini juga kerjasama dengan Puskesmas. Jadi saya tidak sendirian, jadi saya juga dibimbing dan
diarahkan oleh petugas puskesmasnya. Dari hasil screeningnya ini terdapat signifikan sekali, saya juga kaget. Ada beberapa anak siswa putri, ini yang terutama di kelas 7 banyak sekali, itu yang mengalami anemia. Nah, padahal kami kan walaupun SMP tapi ada SD-nya juga. Jadi kayak satu yayasan gitu. Kita tuh ada naungannya. Nah, ini yang menjadi problem dan PR besar saya gitu. Bagaimana cara menurunkan tingkat anemia ini. Walaupun dari setiap programnya itu kan pasti kita dikasih tablet tambah darah oleh petugas puskesmasnya. Namun pada saat pengaplikasian di lapangan itu tidak semerta semuanya mau. Bahkan kami sudah apa ya, mengirimkan surat pemberitahuan kepada orang tua bahwasanya wajib setiap anak putri, baik itu yang anemia atau tidak, harus minum tablet tambah darah. Gitu. Itu pertanyaan saya. Terus kemudian mohon bisa nambah satu lagi, Pak. Silakan Ibu, silakan. Baik. Jadi yang berikutnya itu adalah status gizi. Nah, beberapa saya temui, saya kan masih baru ya di sini, masih satu tahun 2 bulan. Yang saya amati adalah ada naik turunnya status gizi pada anak. Ada yang dulunya masih normal, kurus. Bahkan ada yang sekarang di semester ganjil, di tahun kedua saya ini, ada yang menurun, ada yang naik. Padahal saya sudah memberikan informasi kepada anak-anak lewat literasi kesehatan, kemudian juga lewat wali murid, wali kelas, kemudian juga tidak luput juga dari media sosial kami memberikan flyer kesehatan. Nah, itu mungkin ada cara lain yang mungkin lebih ngena kepada anak-anaknya gitu. Sudah itu aja sih, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan sangat luar biasa. Kita tanya kepada Bu Esti sekarang, apakah Ibu Esti berkenan menjawab sekalian atau kita kumpulkan pertanyaannya dulu, Ibu? Itu sekalian aja, soalnya cukup banyak. Baik, siap. Monggo Ibu, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Narsinta Bella. Iya, oke, Ibu Sinta. Jadi memang sebenarnya nggak hanya siswa SMP ya. Jadi tablet tambah darah itu biasanya memang rasanya itu nggak enak, bikin mual. Jadi begitupun yang apalagi ibu hamil udah mual dikasih tablet tambah darah. Jadi memang solusinya itu harus mencari alternatif tablet tambah darah yang lain. Tapi memang itu harus beli sendiri akhirnya. Karena kalau jenisnya mungkin yang sirup atau yang lainnya itu banyak sih untuk jenisnya itu sendiri dan bentuknya ada juga yang gummy juga ada gitu kan. Tapi kalau hanya mengandalkan yang dikasih biasanya memang rasanya udah bisa ditebak ya. Jadi kadang waktu itu saya pernah tanya juga untuk ibu hamil, ibu dimakan nggak? Nggak, buat buat ayam. Jadi ayamnya yang nggak anemia, ibunya anemia gitu. Jadi memang perlu selain dari tadi mengganti dari sediaan dari zat besinya, nggak hanya dari mengandalkan tablet yang dikasih ya, juga bisa kita sediaan yang lain, misalnya entah itu bentuknya cair atau mungkin bentuknya gummy dan sebagainya, sebenarnya banyak. Kalau memang itu tidak memungkinkan, kita bisa lebih ke edukasi lagi sih, dan itu kalau edukasi itu memang cukup panjang prosesnya ya, karena harus ada penyuluhan interaktif di mana pentingnya mencegah anemia dan dampak jangka panjangnya. Jadi kita bisa berikan misalnya untuk gambaran nih kalau misalnya remaja-remaja anemia terus sebentar lagi nikah itu nanti resikonya bisa melahirkan bayi yang lahirnya rendah gitu kan, misalnya BBLR gitu kan di bawah 2,5 kilo misalnya gitu kan. Jadi itu kan disayangkan banget ya gitu misalnya. Atau juga bisa menurunkan produktivitas juga, jadi lemah, letih, lesu dan sebagainya juga kan nggak enak juga ya. Misalnya kalau udah anemia gitu. Dan juga jadi kita nggak seproduktif teman-teman yang lainnya. Jadi kita mungkin ada memberikan penyuluhan-penyuluhan yang lebih interaktif, ada gunakan media visual atau kuis-kuis atau video pendek. Dan sayangnya sekarang memang anak-anak sukanya TikTok ya. Jadi kadang kita harus menyesuaikan nih edukasinya, berarti bentuknya harus TikTok, jangan-jangan nih buat TikTok bareng gitu ya sama gurunya ya tentang anemia misalnya. Kemudian juga bisa peran teman sebaya juga, jadi libatkan siswa sebagai duta kesehatan untuk motivasi teman-temannya untuk mengonsumsi tablet tambah darah. Misalnya kalau memang nggak bisa beli yang jenis lain, misalnya harus itu ya kita bisa entah itu sambil makan pisang misalnya atau
yang lainnya gitu kan. Jadi banyak cara sih untuk konsumsinya. Atau ada cerita inspiratif misalnya berikan contoh nyata orang-orang yang berhasil meningkatkan kesehatan karena dia bisa mengatasi anemia itu sendiri gitu sih. Jadi dari perbaikan pola konsumsinya, kemudian kita jelasin tadi kan the reason-nya kenapa sih harus kita mengatasi atau mencegah anemia. Kemudian gimana gitu kan. Jadi alasannya, terus bagaimana perbaikannya. Jadi kita bisa integrasi gizi seimbang, kita bisa berikan menu-menu sekolah yang kaya zat besi, baik itu dari hewani ya kita utamakan, itu daging tanpa lemak, hati ayam, ikan gitu. Dan pastikan bersamaan dengan konsumsi vitamin C karena bisa membantu penyerapan zat besi. Jadi kalau biasanya takutnya siswa-siswa remaja ini sekali lagi sukanya minum teh atau kopi kekinian sambil makan protein hewani yang itu sekali lagi bisa mengganggu penyerapan zat besi. Itu biasanya sering dialami para remaja bisa. Jadi dia tuh udah tahu nih zat besi itu sumbernya apa aja, tapi minumannya salah gitu. Kemudian bagusnya misalnya kalau makannya mengandung apa protein atau zat besi itu harusnya misalnya es jeruk minumnya. Tapi rata-rata minumnya pasti es teh gitu kan ya. Gitu. Jadi kita lebih sarankan lebih konsumsi vitamin C saat mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Kemudian selain itu, tadi gimana udah, kemudian kita pendekatan lagi secara persuasif untuk diskusi, kenapa misalnya nggak mau mengkonsumsi tablet tambah darahnya, oh kita tahu alasannya nggak enak Bu, bikin mual atau efek sampingnya nggak enak, rasanya pahit atau lupa gitu misalnya, oh gimana ya biar nggak lupa, apa bikin alarm kita bareng-bareng minumnya apa gimana gitu sih, lebih ke persuasif. Kemudian juga kita melibatkan orang tua juga untuk melibatkan untuk membantu reminder ya untuk reminder anak-anaknya untuk konsumsi tablet tambah darah. Kemudian kita monitoring evaluasi itu. Jadi kalau ahli gizi itu jadi benar-benar gimana caranya biar hemoglobinnya itu kembali normal gitu. Jadi sampai dimonitoring evaluasi mencatat bener nggak nih dikasih berapa nih berapa tablet diminum semua nggak sisanya berapa gitu kan. Sisanya berapa terus hari ini checklistnya mana oh yang biasanya bolong itu hari Senin, Selasa, Rabu, yang besok konsumsi Kamis, Jumat. Jadi kita bisa tahu, oh ini kegiatannya apa kok sampai nggak sempet misal ya. Jadi kemudian kita penilaian berkala, kita lakukan pengukuran hemoglobin juga dan status gizi setiap 3 bulan untuk memantau perkembangan. Karena hemoglobin itu perlu waktu, nggak bisa sekarang konsumsi tablet besi, besoknya HB-nya normal, nggak. Jadi butuh waktu 3 bulan ya. Jadi nggak bisa langsung gitu. Kemudian pastikan juga aktivitas fisiknya teratur juga untuk meningkatkan sirkulasi darah, jaga untuk mendukung kesehatan secara umum gitu ya. Jadi kita berikan panduan aktivitas fisik juga sesuai status gizi siswa. Terus kemudian untuk pencegahan yang misalnya status gizi ya yang berlebih atau yang kurang, sekali lagi itu ya kayak konsultasi gizi sih. Jadi memang perlu ada bimbingan gizi individu, jadi berikan edukasi dan konseling gizi sesuai status gizi dan sekali lagi setiap siswa itu personal ya, nggak sama. Jadi bisa jadi sama-sama obesitas, tapi yang satu karena kelebihan karbo, yang satu karena kurang tidur itu bisa jadi. Jadi anak-anaknya suka begadang gitu kan. Jadi di mana kalau begadang kita kan terlalu banyak apa namanya mengeluarkan hormon kortisol, terlalu stres gitu. Kemudian juga ada terpengaruh juga hormon-hormon jadi nggak seimbang gitu, terutama grelin, leptin dan sebagainya. Akhirnya itu berpengaruh juga ke metabolisme lemak gitu kan ya. Jadi itu tuh jadi banyak sebaiknya sih ke ahli gizi sih ya. Jadi kembali ke edukasi dan konseling gizi. Kemudian juga ya kali-kali kita undang aja ahli gizinya gitu kan ya biar Zoom atau apa gitu kan. Kemudian juga porsi dan pola makannya sesuaikan porsi makannya. Jadi biasanya ahli gizinya nyesuaiin misalnya oh kalau mau diet itu kebutuhannya misalnya anak-anak 1.500 tapi gimana caranya 1.500 ini kalorinya cukup tapi tidak sampai defisiensi protein, vitamin, mineral gitu. Kadang ada orang yang mikirnya nggak apa-apa lah masih remaja gitu kan, nggak usah diet-diet segala kan masih masa pertumbuhan gitu kan ya. Padahal di situ justru kalau misalnya remaja itu dia overweight atau underweight itu tentunya akan memengaruhi kesehatan dia jangka panjang ke depannya gitu sih. Jadi makanya perlu status gizi yang ideal atau yang status gizi normal itu jadi agar kedepannya untuk mencegah penyakit-penyakit gitu kan, apalagi penyakit kronis gitu ya. Jadi harapannya gitu. Jadi kita sesuaikan porsi makannya, meskipun memang ada pengurangan porsi, tapi yang dikurangi cuma kalorinya aja. Tapi kalau proteinnya, kemudian vitaminnya, mineralnya cukup sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau meskipun diet, itu yang dikurangi hanya kalorinya. Jadi kalau ada pertanyaan, Bu, kalau ini kalorinya dikurangi nanti pertumbuhannya gimana? Sekali lagi dikurangi cuma kalorinya, tapi protein, kalsium semuanya sesuai dengan kebutuhan gitu. Jadi makanya mendingan ke ahli gizi aja ya. Jadi dari karena kalau membuat meal plan tuh gitu, jadi agak susah kalau misalnya
kalorinya dikurangi tapi proteinnya harus tinggi itu agak susah ya. Karena biasanya protein tinggi, kalori ikut tinggi gitu kan. Tapi gimana caranya? Kalorinya nggak terlalu tinggi tapi proteinnya tinggi gitu sih. Makanya sekarang banyak produk-produk itu yang dia gimana caranya tinggi protein gitu ya. Itu sih, jadi memang perlu edukasi yang menyeluruh dan personalize ya. Jadi setiap siswa itu beda-beda. Kemudian juga kolaborasi dengan kita melibatkan puskesmas atau dinas kesehatan atau ahli gizi tentunya untuk mendukung program intervensi anemia secara berkelanjutan. Jadi fokus pada pendekatan menyeluruh, manfaatin kebiasaan sehari-hari siswa dan lingkungannya, dan juga edukasi pengawasan intensif sih kalau benar-benar memang benar-benar ingin sekali misalnya anak-anaknya itu jadi yang anemia berkurang misalnya atau misalnya yang status gizinya nggak normal jadi normal, itu memang harus intensif sih. Jadi harus harus kita konsisten gitu. Baik, sudah cukup Ibu Esti. Baik, sangat luar biasa sekali. Memang perlu adanya sering-sering kita edukasi gitu ya, Ibu Sinta Bella ya, dan juga tadi kata Bu Esti, karena kita memasuki zaman teknologi, jangan-jangan kita harus mengedukasinya lewat TikTok gitu ya. Jadi Ibu Sinta Bella mungkin harus sering-sering buat TikTok kesehatan gitu ya, biar TikToknya isinya juga positif-positif juga. Karena memang anak-anak sekarang itu kan memang apa ya? Lagi tren-trennya di TikTok itu kan lagi FYP-nya di TikTok itu kan memang hal-hal yang kurang bermanfaat gitu. Jadi memang nanti diperlukan adanya peran guru atau juga peran dari UKS juga untuk bisa mengimbangi itu dengan hal yang bermanfaat gitu ya. Baik, terima kasih Bu Esti, tadi sangat luar biasa sekali jawabannya. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan dari kolom chat, izin saya bacakan dari yang paling atas. Assalamualaikum Bu, saya Rika Jusmarni dari Padang. Apa saja prospek lapangan kerja ahli gizi ke depan? Kalau ada anak mau kuliah, kira-kira ambil bidang gizi bagaimana ya? Mungkin dari Bu Esti memberikan pandangan prospek apa saja yang mungkin bisa didapatkan gitu ya untuk kedepannya bagi seorang anak yang kuliah di jurusan gizi. Ya, sebenarnya kalau itu tergantung individunya ya. Jadi tergantung passionnya di mana. Misalnya kalau passionnya suka misalnya ngasih konsultasi gitu, ya bisa aja. Jadi bisa kerja di rumah sakit, di klinik, puskesmas. Jadi bisa langsung kita bertemu dengan pasien gitu. Jadi kita bisa membantu pasien-pasien dengan penyakit, membuat diet dan sebagainya. Tapi kalau sukanya memang yang apa program-program, misalnya kayak program makanan bergizi kan, jadi kita bisa juga terlibat dalam program-program nasional gitu, misalnya nasional stunting atau anemia atau status gizi ibu dan anak. Jadi lebih ke penyuluhan-penyuluhan sih banyaknya edukasi gizi ke masyarakat terutama di sekolah, komunitas, instansi. Tapi kalau senangnya di catering juga bisa atau di industri makanan minuman juga bisa. Jadi mengembangkan produk makanan sehat, fungsional, dan sekarang banyak brand-brand yang perlu ahli gizi untuk menjelaskan manfaat dari produknya gitu sih. Jadi dan biar orang tuh nggak terjebak juga dengan hanya produknya tapi tetap harus juga apa namanya dilengkapi dengan makanan yang bergizi seimbang. Jadi orang-orang sekarang udah aware ya terhadap hal itu. Jadi sekarang tuh banyak brand-brand yang sudah melibatkan baik itu brand makanan, minuman atau catering, dia tuh udah melibatkan ahli gizi. Dan sekali lagi itu tergantung ahli gizi, kita harus apa menunjukkan bahwa kita ahli gizi berkompeten dan punya berpengalaman, misalnya pernah menangani berapa pasien gitu kan, dan banyak yang berhasil gitu kan, misalnya tadinya anemia jadi nggak anemia, yang tadinya obesitas jadi enggak, itu tuh bakal dicari dengan sendirinya, nggak usah nyari bahkan. Jadi atau sekarang malah bisa jadi konten kreator ya, dimana kalau konten kreator banyak banget nanti brand-brand yang mau kolaborasi atau mungkin dari membuat produk-produk digital tadi contohnya e-course, e-book itu juga bisa gitu kan. Makanya tergantung passionnya di mana gitu. Jadi banyak sih, banyak hal di mana semua orang itu perlu edukasi tentang makanan, tentang gizi ya. Jadi kalau kita misalnya bisa menunjukkan bahwa kita ahli gizi yang berkompeten itu dicari dengan sendirinya, itu aja sih. Itu jadi kita banyak ada juga pelatihan-pelatihan dan juga apa namanya di startup digital, misalnya di aplikasi di Gizi Nusantara kan ada aplikasinya juga untuk layanan gizi digital. Ada juga yang aplikasi yang melalui Zoom dan sebagainya juga ada gitu. Banyak banget sih. Dan itu bisa buat sendiri atau bisa tergabung di Gizi Nusantara. Atau ada juga yang gizi untuk kita membantu atlet atau olahraga ya. Atau juga untuk peneliti misalnya ada juga
sebagai peneliti, dosen dan sebagainya, kemudian di lembaga pemerintahan atau organisasi organisasi internasional, WHO, UNICEF, wirausaha juga bikin catering sendiri, meal prep dan sebagainya, banyak banget sih. Baik, jadi memang sangat banyak ya Ibu tadi yang tanya, Ibu Rika ya, sangat banyak sekali untuk prospek ke depannya, bisa di rumah sakit, bisa di pendidikan, bahkan bisa di atlet juga di olahraga, atau mungkin bisa jadi konten kreator, atau mungkin jadi bekerja sama dengan industri-industri gitu ya, karena semua lini itu sekarang membutuhkan ahli gizi seperti itu, seperti yang diungkapkan sama Bu Esti. Nah, kemudian eh, kami berikan kepada peserta selanjutnya, mungkin yang ingin bertanya bisa open mic atau raise hand, Bapak Ibu sekalian. Baik, kalau tidak ada yang raise hand, ini sepertinya ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Dea Elisa Salsabila ya. Halo, saya Dea, seorang mahasiswa pendidikan semester 1. Saya mau tanya bagaimana perbedaan kebutuhan gizi pada setiap usia dan jenis kelamin. Pertanyaan dari Ibu Dea, seorang mahasiswa pendidikan semester 1. Bisa langsung dijawab oleh Ibu Esti. Monggo Ibu Esti. Sebenarnya bisa sih dari AKG 2019 itu ada perbedaan ya, misalnya untuk anak usia berapa itu kalorinya berapa, proteinnya berapa. Jadi itu beda-beda karena tiap anak kan beda-beda ya. Yang satu masa pertumbuhan, yang satu masa perkembangan, yang satu misalnya fokusnya kalau misalnya 2 tahun itu lebih ke kecerdasan misalnya. Tapi kalau 5 tahun ke atas atau itu lebih ke tinggi ya, tinggi badan gitu kan. Jadi biar optimal tingginya. Jadi mungkin saya sekilas ya sharing terkait apa namanya perbedaan untuk berdasarkan usia di sini ya. Jadi bisa kelihatan di sini misalnya untuk bayi anak 0 sampai 5 bulan itu kebutuhan kalori 500, tapi kalau udah 6 bulan itu 800, tapi kalau udah 1 tahun itu 1350. Tapi kalau udah 4 tahun 1400. Ini jadi ada gitu panduannya, ada. Jadi beda-beda tiap anak. Makanya kalau misalnya 10 sampai 12 tahun kan bisa anak SD ya, itu kebutuhannya sekitar 2000. Sementara kalau misalnya anak SMA itu sekitar 2600. Jadi kalau kita nanti salah ngasih makan 2.600 ke anak SD ya obesitas itu kan ya. Apalagi yang anak SD-nya masih 7 sampai 9 tahun 1650. Kelebihan 1000 kalori gitu. Itu jadi makanya penting banget kita mengetahui, makanya di e-course yang saya buat tadi, yang saya share dan ada di link bio Instagram saya itu ada, jadi saya bahas e-course tentang gimana sih kalau beda-beda ini, terus contoh makanannya seperti apa, kemudian juga penjelasannya kalau beda-beda gini tuh gimana gitu. Itu saya jelasin karena waktunya mungkin ya. Jadi setidaknya ada gambaran tuh laki-laki dan perempuan beda meskipun sama-sama umurnya 10 sampai 12 tahun itu beda. Kalau laki-laki itu sekitar 2000 kalori, kalau perempuan 1900 kalori gitu. Padahal kita tuh nggak pernah diajarin dulu ya, kayak makannya sama aja gitu kan. Kadang makanan anak sama yang dewasa sama aja, padahal sekali lagi beda kebutuhannya. Jadi terus kadang anak-anak kan misalnya kebutuhannya kalau 1 tahun kan cuma 1350. Ini kan satu hari ya. Berarti kalau dibagi 5 kali makannya tinggal dibagi aja gitu kan, makan utama belum kalau selingan gitu. Makanya jajan itu sebenarnya nggak jangan terlalu banyak sih kalorinya. Jadi kalau jajannya banyak ngurangin jatah untuk apa namanya makan utama gitu kan. Jadi pokoknya gimana caranya jumlahnya itu 1350. Tapi kadang kita kan kalau orang dewasa itu piringnya harus habis padahal bukan porsi anak, itu porsi orang dewasa. Makanya kenapa anak-anak jadi obes gitu kan ya. Jadi dipaksa untuk makanan sama porsinya dengan dewasa karena dipikirnya makanan tuh harus sepiring gitu padahal kan belum tentu ya, anak piringnya mungkin lebih kecil gitu sih. Jadi ini sih ada bayangan ya terkait dengan perbedaan untuk energi, protein, lemak, karbohidrat. Ini baru energi, protein, lemak, karbohidrat, belum sampai vitamin A, D, E, K dan sebagainya itu beda-beda loh tiap usia. Itu belum kalau kondisi hamil menyusui itu udah beda-beda juga gitu sih. Jadi sampai sedetail itu vitamin, mineral, kalsiumnya juga beda, fosfor, magnesium dan sebagainya. Itu ya, jadi beda-beda tiap usianya. Baik, luar biasa sekali. Ternyata memang sangat berbeda ya, Ibu, untuk apa
standar gizi itu ya, untuk anak SD, SMP, SMA gitu ya, untuk pemenuhan kebutuhan gizinya juga jangan sampai kelebihan atau jangan sampai kurang gitu ya, harus pas gitu. Dan memang harus kita sebagai seorang guru mungkin harus, dan orang tua juga bahkan ya, itu harus benar-benar memperhatikan gizi dari anak-anak kita semuanya. Mungkin pertanyaan terakhir saya tawarkan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, yang ada di luar di ruangan Zoom ini, bisa raise hand atau open mic. Baik, sepertinya cukup. Sudah cukup untuk pertanyaan. Oh ya, ini ada materinya di-share di link chat, Bu. Oh, ya, nanti mungkin akan di-sharekan oleh panitia di grup WhatsApp gitu ya. Baik, karena keterbatasan waktu, disampaikan mohon maaf apabila pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian ada yang belum terjawab. Mungkin diskusi dapat kita lanjutkan di luar webinar bersama dengan narasumber dan guru pembelajar Indonesia. Dan dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka kita sudah sampai di penghujung acara. Namun sebelum mengakhiri kegiatan webinar pada malam hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan kembali ringkasan materi yang disampaikan oleh Ibu Esti Nurwanti yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Dan Bu Esti mengingatkan bahwa kesehatan optimal untuk prestasi maksimal, dan kalau gizi seimbang, fokus anak akan terjaga, energi sepanjang hari, kemudian daya tahan tubuh lebih baik, mood akan lebih stabil, produktivitas meningkat, dan program makan siang gratis ini tentunya sangat berdampak positif dan berdampak dalam jangka panjang. Di antaranya dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit, kemudian kunci konsentrasi dan daya ingat juga menjadi lebih optimal, mengurangi risiko kelelahan dan suasana hati yang tidak stabil. Dan ternyata program makan siang gratis ini juga sudah diterapkan di beberapa negara. Namun jika diterapkan di Indonesia mungkin ada beberapa hambatan, di antaranya keterbatasan anggaran sekolah, kurangnya akses makanan sehat di kantin, dan kurangnya edukasi gizi. Dan memang kita sebagai seorang guru, sebagai seorang orang tua, memang perlu langkah pencegahan dan juga langkah-langkah untuk mengatasi tantangan dan hambatan tersebut. Di antaranya kampanye makanan sehat melalui edukasi, kemudian penyuluhan dan penyediaan pilihan makanan sehat di kantin. Khususnya bagi para guru itu juga mendukung program makanan bergizi gratis di sekolah, kemudian edukasi gizi seimbang kepada siswanya, kemudian mendorong kebiasaan makanan sehat, dan ini yang paling penting ya, dan juga memberikan contoh pola makan sehat. Juga orang tua juga seperti itu, kemudian yang paling penting membuat siswa atau anak-anak kita semuanya selalu diawasi gitu ya untuk makan makannya, karena sekarang banyak sekali makanan junk food, makanan cepat saji yang kurang baik untuk kesehatan, sehingga diperlukan usaha untuk orang tua mungkin bisa membuat bekal yang menarik dan variatif begitu ya, dan gizinya lebih seimbang. Dan penting juga kolaborasi komunitas dengan kantin, misalnya mengundang ahli gizi, mungkin nanti ada kesempatan mengundang Ibu Esti juga di sekolah Bapak Ibu atau di instansi Bapak Ibu, serta adanya intervensi gizi. Dan satu lagi, harus sangat cermat dalam memilih makanan dan memastikan makanannya bergizi seimbang dan aman dikonsumsi untuk anak, supaya anak kita semua dapat meningkatkan prestasinya masing-masing. Baik, sangat luar biasa sekali. Semoga dapat membuka gerbang cakrawala baru kita, menambah perspektif kita, memberikan manfaat bagi kita semua, dan khususnya bagi pendidikan yang ada di Indonesia. Dan mohon izin mengingatkan kembali untuk seluruh peserta dapat mengisi link presensi yang telah disediakan panitia melalui kolom chat. Dan juga bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki akun Belajar ID dan telah mengakses platform Merdeka Mengajar atau PMM, silahkan bisa mengikuti atau memfollow komunitas belajar guru pembelajar Indonesia yang telah terdaftar dalam PMM. Dan baik, setelah ini
Kami berharap Ibu Esti selaku narasumber dapat memberikan sepatah dua patah kata sebagai closing statement-nya. Namun sebelum itu kita akan melakukan sesi dokumentasi. Mohon Bapak Ibu untuk semua dapat menyalakan kameranya supaya kita dapat melakukan dokumentasi bersama narasumber hebat pada malam hari ini. Dan untuk tim panitia mohon dibantu siap-siap untuk melakukan dokumentasi. Mohon izin untuk saya dapat melakukan aba-aba dari sini dalam hitungan ketiga. Dimulai, 1, 2, 3. Mungkin sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Esti untuk menyampaikan closing statement-nya dalam kegiatan webinar pada malam hari ini. Kepada Ibu Esti saya persilahkan kembali. Baik, terima kasih. Tentunya program ini kita ya pokoknya kita ngikut aja dengan program yang memang jadi kebijakan pemerintah yang dimana kita perlu untuk bagaimana caranya mengembangkan standar gizi nasional ya untuk menetapkan pedoman gizi tentunya kita harus buat seideal mungkin sehingga bisa dipatuhi oleh semua sekolah untuk memastikan makanannya seimbang dan bergizi karena kita pengennya semua gitu ya seragam. Jangan sampai ada sekolah yang memang bagus, ada yang biasa aja gitu kan. Kita gimana caranya biar bisa seragam di seluruh sekolah dengan adanya pelatihan dan juga edukasi gizi di mana bisa mengintegrasikan peran untuk dari guru dan juga ahli gizi dalam sekolah untuk memberikan pelatihan dan edukasi kepada siswa tentang pentingnya makanan sehat dan juga kolaborasi dengan komunitas juga dan fokus pada kebersihan dan keamanan makanan juga itu juga kadang kita kan terlalu fokus ke bergizi seimbang tapi nggak fokus ke kebersihan keamanan makanan juga nggak lengkap juga ya. Kemudian juga kita bagaimana caranya menu-menu itu adalah kita sesuaikan dengan sesuai dengan anggarannya, sesuai dengan memang budaya setempat, budaya lokal, kemudian juga makanan lokal yang ada di tempat tersebut. Kemudian bagaimana caranya dengan kondisi yang terbatas seperti apapun itu tetap intinya bergizi seimbang. Jadi kita juga bisa melibatkan orang tua juga dalam mendukung program ini gitu. Karena tujuannya adalah untuk memberikan edukasi untuk perubahan perilaku untuk makanan yang bergizi seimbang untuk siswa tidak hanya untuk saat dia pada masa anak-anak atau remaja tapi juga sampai dia dewasa itu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Esti. Sebagai penutup kami dari Guru Pembelajar Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada narasumber yang luar biasa pada Ibu Esti pada malam hari ini. Dan beberapa peserta juga reaksi positif di kolom komentar, ilmunya sangat bermanfaat, wawasannya juga sangat menambah wawasan sekali, bermanfaat banget gitu ya. Terima kasih atas ilmu dan materinya Bapak, Ibu, narasumber, dan penyelenggara sangat inspiratif dan bermanfaat sekali. Baik, semoga Ibu selalu diberikan barokah dan kesehatan. Semoga silaturahmi juga tetap terjaga di luar webinar ini. Dan mohon maaf jika selama pelaksanaan webinar terdapat kesalahan dari saya maupun dari panitia Guru Pembelajar Indonesia. Tidak lupa juga terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh peserta webinar yang sangat antusias pada malam hari ini. Bapak Ibu guru, ada Bapak Ibu UKS, kemudian ada juga tadi pengamat gizi. Semoga kita semua senantiasa menjadi garda terdepan dalam membangun pendidikan dan kesehatan bangsa Indonesia. Baik, sekali lagi perlu Bapak Ibu sekalian ingat, saya akan menutup dengan kata-kata gitu ya, kata-kata mutiara yang saya kutip dari Jane Baral bahwa kesehatan adalah kekayaan terbesar yang memberikan nikmat kebahagiaan dan nikmat kebugaran di sepanjang hari. Dan jika kita makan dengan sehat, maka kita bisa tidur dengan baik, maka kita juga bisa bernafas dengan dalam, dan kita bisa bergerak dengan harmoni. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata maupun bertindak tanduk, dan terima kasih banyak atas antusias dan atensi dari Bapak Ibu sekalian. Teriring doa sehat selalu kepada Bapak Ibu, dan teruslah menginspirasi dan memotivasi anak-anak kita untuk berkembang sesuai potensinya, dan selalu jaga kesehatan dan gizi masing-masing dari diri kita pribadi maupun dari anak-anak kita. Memberi balasan kepada kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Sigit Wibowo selaku moderator pada malam hari ini. Mohon undur diri. Selamat malam. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.